perceraian misalnya, suami istri. Apa sih biasanya 4 alasan? Iya. Itu aja sih. Jadi lu nanya why sebenarnya buat apa gitu loh, ngerti maksudnya? Iya, Itu kalau gua ya. ngerti. Itu kalau gua. Makanya gua nggak pernah nanya. Nggak pernah gua tanya gitu. Nggak pernah gua tanya. Yang gua pernah cerita kejadian tuh kena kebetulan waktu itu ada satu kejadian yang gua saksi ada di situ. Iya. Dan gua ternyata Karena lu ngalamin di situ kan. iya. Dan gua nggak tahu ternyata fans mereka ternyata belum tahu cerita aslinya. Ya. Ternyata gua baru tahu waktu itu setelah udah 20 tahun lebih gitu loh. Yang nyebar itu gosipnya. Bukan versi bukan aslinya. Gosipnya Dan gitu yang lucu banget adalah ketika 20 personil tahun. aslinya ngelihat podcast itu tuh baru Ezra dari situ. Anjing, After 20 years iya, kalau lu nggak ngakuin mati gue. Bohong Ezra, anjing. Kelar gue. Nggak, ini yang gue lebih interested sebenarnya ya, kalau gue pribadi. Dari kacamata gue. Karena kalau gue, lu mulai belajar musik atau mulai tertarik musik dari umur berapa, Pak? Kalau lu? Gua tuh sebenarnya dari SD sebenarnya gua udah tahu musik cuma dikit, Wak. Dari om gua. Dia tuh pas SD gua kelas 5, kelas 6 gitu, dia tuh udah sering dengerin Metallica. Jadi adanya bokap. Oke. Oke. Tapi waktu itu Metallica udah gede atau di Indonesia belum begitu dikenal orang? Gua sih saat itu pas masih SD tuh belum tahu apa-apa. Jadi gua nggak tahu itu gede apa enggak ya. Cuman dia tuh koleksi kasetnya banyak gitu, Wak. Masih kaset pita ya. Jadi kan yang masih masih zaman kaset ya. Kaset yang gini-gini deh. Enggak, kalau masih zaman kaset ketahuan umur. Iya, zaman kaset lah, belum ada internet, belum ada VCD, CD belum ada. Jadi video pun akhirnya ini tuh, gue nonton video akhirnya, ternyata dia punya videonya juga. Ada penyewaan Betamax namanya, Betamax ya, Pak? Betamax, yes. Betamax itu ya, itu videonya nyetel di situ. Nah itu pas SMP tuh gue kelas 1, gue akhirnya mulai nonton visualnya, Pak. Soalnya biasanya gue cuma dengerin dia di kamar gitu. Kalau gue ke rumah nenek gue, dia kan tinggal di situ kan, Pak. Kita kan seminggu sekali pasti ke rumah nenek nih gue, sebagai anaknya bokap kan. Bokap anak pertama, jadi mampir ke sana. Nah selalu di kamarnya dia tuh nyetel lagu-lagu metal, Pak. Ya Metallica lah, Atropi, pokoknya akhirnya gue tahu belakangan. Tapi lu SD lu nggak ngerasa itu terlalu keras atau aneh atau gimana? Lu kan aneh, makanya gue nggak langsung suka. Iya, cuman yang Metallica itu gue bisa suka, Wak. Karena kan lagu beletnya ada di, Wak. Iya kan, lagu Metallica kan ada Nothing Else Matters. Saat itu udah keluar Black Album tuh, Wak. Oke, gue udah tahu tahun berapa artinya. Iya, tahun berapa kan pasti kan. Ya pokoknya udah ada lagu yang santai-santainya. Tapi emang nggak suka juga. Cuman mungkin itu musik yang pertama kali masuk ke kuping gue ya, yang seliweran gitu, tanpa gue apal dan gue tahu itu apa, bahkan gue nggak tahu itu Metallica saat itu. Nah kelas 6 SD, karena mungkin gue suka musik dianggapnya sama keluarga gue gitu, gue dikadoin tuh kaset, Wak. Tapi bukan kaset metal, Wak. Kado ulang tahun gue kaset, aduh nama grupnya apa ya? Gue mau nanya. Apa coba. Lagunya gini, Wak. Ini penting soalnya. I remember you. Boy band, Wak. Gue ngeremen. Oke. The station to the sea. Gitu deh pokoknya. Lupa, gue lagi lupa apa itu grupnya. Sebentar. Itu bukannya Atlantic Star, gue ingat. Atlantic Star yang Black itu, yang Black itu. Atlantic Star. Oke. Pokoknya kaset tuh gue dikit. Itu apa? Lu tahu dari mana lu? Gue curiga jadi sama lu. Katanya dulu gimbal. Tapi emang itu nggak tahu kenapa. Itu tante gue, adanya nyokap yang ngasih kado itu. Mungkin memang karena gue suka musik. Gue kan udah main piano, Wak, begitu awal, Wak. Bokap ngelesin gue. Enggak, sorry. Rewind. Lu ini emang agak loncat-loncat ya. Lu SD. Lu karena lu mulai dengerin Mas Emin seliuran. Tapi gue nggak tahu itu band apa. Tapi lu main piano kapan? Main piano itu gue tuh SD, Wak, dilesin, Wak. Gue tuh nggak bisa ngebayangin lu main piano, sorry ya. Gue sampai bikin tato piano, Wak. Karena alat musik pertama gue sebenarnya, iya. Serius. Oke. Jadi gue dilesin piano bokap, buat bokap nyanyi, Wak. Jadi bokap suka nyanyi tuh. Mainin lagunya gitu. Gue anak pertama, Wak, di keluarga. Jadi udah gue les piano, ya ala kadarnya lah. Apa nih, Yamaha? Bukan? Bukan, panggil guru. Saat itu gue juga nggak tahu tuh panggil guru. Private, iya. Mungkin dari temennya bokap atau apa, gue nggak tahu. Udah bisa main? Bisa lah. Sampai sekarang mungkin walaupun puluhan tahun lamanya nggak main, masih bisa lah.
Oke. Dikit-dikit mah, cuman Oke. grip-grip aja gitu. Oke. Oke. Makanya tapi gue Oke. anjir si main piano ya. That's cool. Nah ini juga nggak Itu cool banget cool menurut ya. Gua nggak bisa bayangin aja ya lu ya, karena gua udah image lu tuh udah terlalu nempel kepala gua ngelihat mikirin lu main piano tuh aneh aja gitu loh. Ini juga nggak ada yang nanya soalnya Pak. Makanya berhubung lu tanya gue jawab Pak. Jadi nggak ada yang tahu gue main piano dulunya. Oke. Terus lu main piano waktu itu terus? Oke, main piano cuma sebagai pengiring bokap ya. Ngiring bokap. Nah terus udah tuh gue tuh dari SD itu main piano aja ngiringin bokap. Nah tapi lama-lama gue nanya ke om gue itu iseng tuh adanya bokap ya. Om Ulid ini kaset-kasetnya pinjem dong gitu. Karena kan gue udah punya kado kaset tuh, udah mulai punya tips sendiri, Pak. Tip double deck zaman dulu ya enggak, buat tahu bisa ngerekam kanan kiri tuh. Jadi kita bisa minjem, kita kopi tuh. Ada IQ-nya kecil. Bisa kita kopi. Gue pinjem lah tuh kaset-kasetnya, gue rekam lah tuh. Gue tiban kaset bahasa Inggris gue tuh. Dulu gue les bahasa Inggris juga tuh, Pak. Jadi kaset kan suka dapat kaset bahasa Inggrisnya tuh. Itu gue tiban, Pak. Buat tapi bokap nggak tahu ya? Nggak tahu loh, Pak. Marah dong dia kalau tahu. Soalnya kasetnya masih gue tiban. Pas pelajaran bahasa Inggris gue tiban jadi lagu-lagu. Ya itu Metallica. Yang gue inget sih, kaset yang gue punya itu Metallica, ada Atrophy, Necrodeath. Nah iya. Serius? Iya, dan yang gue bingung. Dari Metallica ke situ tuh kan tuh jauh banget tuh. Iya, jadi emang nggak langsung nangkap, Pak. Pokoknya yang gue suka Metallica aja dulu. Tapi lama-lama kan gue mulai ngulik-ngulik. Nah, tapi sempat terhenti tuh. Sorry. Lu mulai ngulik-ngulik maksudnya itu adalah lu dengerin itu, lu belum langsung nangkep. Iya. Tapi kenapa drums? Lu kan belajar piano. Nah, itu dia, Pak. Nah, jadi apa hubungannya? Kan udah masuk SMP nih gue nih. Di SMP gue tuh ada, zaman dulu kan ada festival pelajar. Lu di Amerika sih walau gitu ya? Iya. Di Amerika lama lu ya? Jadi di Indonesia tuh ada festival pelajar. Iya. Festival pelajar itu jadi antar sekolah itu biasanya menurunkan apa sih namanya ya band sekolahnya lah. Oke. Nah gue kan tergabung di situ, Wak. Emang gue nggak bisa main apa-apa, tapi gue ngerasa iri ngelihat yang gue lagi ulangan, lagi ujian gitu ya. Mereka keluar. Kok itu mereka nggak ikut ulangan? Ada nih teman kelas gue, Sandi gitu keluar. Kok dia boleh ninggalin ulangan? Perwakilan sekolah buat ikutin festival band. Anjay. Gue juga mau kayak gitu, Wak. Gue gak mau ulangan, Wak. Cita-cita gue cuma kayak gitu, Wak. Motivasi lu bukan karena seni atau musik, kreatif. Lu pengen polos. Lu pengen ngajak ulangan aja. Menurut gue keren, Wak. Oke. Bisa itu satu orang itu ninggalin di kelas tuh. Untuk ninggalin ulangan. Dapat kompensasi dong berarti dia gak boleh ulangan. Dan itu ofisial. Maksudnya dari gurunya pun, ya silakan gitu. Nggak yang cabut gitu, Wak. Emang ofisial. Dari sekolah. Ada gitu ya di Indonesia ya? Oke, gue baru tahu nih. Terus? Ada, Wak. Jadi zaman festival pelajar namanya. Tapi gue sampai lulus SMP pun akhirnya nggak ada di band sekolah itu, nggak ada, Wak. Cuman maksudnya gue pengen bikin band jadinya. Ya udahlah, bikin band. Kenapa milih drums? Kan biasanya gitar ya. Sorry aja ya teman-teman yang main instrumen lain ya. Tapi gitar tuh kan yang paling praktis ya. Tuh sih, Wak. Cuman gue juga nggak bisa apa-apa, Wak. Selain main piano sebenarnya. Sedangkan di studio itu nggak ada piano. Jadi kan di studio musik kan saat itu di Indonesia ya, nggak tahu ya, Wak, kalau di luar mungkin ada. Studio musik dekat rumah gue tuh simple. Jadi gitar, bass, ampli, drum. Nah, tapi drumnya mewah, Wak. Di studio sekolah gue itu, dekat sekolah, bukan studio sekolah, dekat sekolah. Nama studionya Triple Six tuh. Jadi udah berapa di podcast lain lah itu udah gue banyak bahas lah itu. Nah, yang main metal, Wak, senior gue lah. Ya kayak lu senior gue kan, cuman lu di Amerika. Anjing, senior. Kan ada lu lebih awal ngeband di sini daripada gue. Tapi kan lu senior gue lah, Pak. Abang-abangan gue lah ini. Secara ngeband lu senior gue. Enggak lah. Terus. Ya udah. Gue main gitar nggak bisa, Wak. Main apa nggak bisa. Pernah sih belajar kunci C, kunci G. Cuman kan lama ya gue untuk pindahnya kuncinya lama, Wak, gitu. Main drum juga belum bisa, Wak. Sebenarnya. Cuman emang itu sebenarnya kayak gini, anak sekolah yang ke studio nyewa. Studio itu bareng-bareng. Nonton band sebenarnya, band yang anak sekolah itu. Nah, cuma kita patungan terus main dong, main gitu, ngerti nggak, Pak? Zaman itu, Pak. Patungan tuh. Tapi main ganti-gantian, Pak. Ntar tiba-tiba ada main bass, main gitar. Nah, gue ada kesempatan tuh. Anjir, gue main drum kali ya, coba ya gitu. Cobain ya gitu. Injak-injak. Ini deg gini, ini tak. Gini. Nah, kan gue selama dengerin musik kan tahu kan, Wak, bunyinya, Wak. Deg tak. Misalkan kayak Metallica, deg tak. Deg kayak gitu.
Nah, gue coba-coba, oh pokoknya kalau mau deg-deg di sini, sini. Oh, des sini, gitu. Awalnya gitu dong, Mbak. Sendiri artinya, nggak ada yang ngasih tahu gini-gini, nggak ada? Nggak ada. Jadi gue ngelihat dari orang main dulu kan, mereka ada yang latihan, oh gini. Nah, terus gue pas cobain sendiri, oh gini. Gitu. Nah, gue punya gaya sendiri lah mainnya. Karena gue dengerinnya kan Metallica. Metallica Lars Ulrich kan tipe bermain drumnya juga aneh, Pak. Iya kan? Iya sih. Nah, jadi yang orang main kayak des, tak, deg, deg, tak, des gitu kan. Yang gue lihat semua main kayak gitu. Tapi gue nggak kayak gitu, Pak. Gue ngikutin Lars Ulrich tuh yang aneh itu. Des, tak, deg, deg, tak, tas. Pernah kebayang? Lu pasti kepikir kan? Kalau misalkan kayak gitaris ya, nggak gitu. Gue sering disalahin lu, Pak. Nggak gitu. Harusnya habis di kick. Iya. Lu kok gitu salah katanya. Tapi masuk kok, gue bilang. Akhirnya sampai gue bikin band sendiri, dan band gue untung nggak ada yang rewel, Pak. Mau mainnya gue kayak gimana, gas aja. Oke. Ya udah gas, ya udah gue punya warna. Lars Ulrich itu sebenarnya influence lu pertama ya? Bisa dibilang karena menurut gue untuk saat itu yang gue denger kan Metallica, terus denger Sepultura, tadi gue bilang ada Necrodeath, ada Trophy. Yang paling gampang kan Metallica ya, Pak, yang bisa gue kulik, Pak. Iya. Nggak mungkin gue bisa ngulik yang lain-lain. Iya, make sense. Oke. Iya, jadi gue ngulik itu dulu. Iya. Dan itu juga masih yang santai-santai. Pas udah mulai denger ada Enter Sandman, jeng, oh ini gimana nih? Kita kan cuma denger kaset tuh, Pak, nggak lihat visualnya. Oh ini bunyi ini sini. Oke, mulai kulik. Nah, gampang lagi, narik napas lagi, Wah. Kan gampang nih, Pak. Pas udah nah itu bingung gitu, Pak. Ini gimana mukulnya, Pak, gitu. Jadi banyak banget lah yang akhirnya gue pelajarin kulik, dan lama-lama gue Metallica nih bisa nih gue. Coba gue dengerin yang lain-lain lagi gitu. Lama-lama gue dengerin Sepultura. Ini apa ini SMA? Udah SMA nih? Ini SMP kelas 3 lah. Itu kan dari SMP kelas 1 gue kan. Oke. Pokoknya Sisa Kubur itu perjalanan tuh, Pak. SMP kelas 2-nya tuh sempet yang gue udah istilahnya metal tuh, yang biasa dengerin kaset-kaset metal, masuklah tuh. Tiba-tiba booming. Jadi ada temen gue, orang kaya, Pak, rumahnya ada parabola. Adalah tuh Nirvana, Pak. Booming. Ya. Semua teman-teman gua, teman sekolah gua, yang gitaris gua juga termasuk, yang tadi ngulik Metallica gitu agak susah ya. Nirvana kan gampang, Wak. Nah, Smelter Spirit tuh muncul tuh di MTV Headbanger Balls. Udah ini aja nih. Akhirnya gua ngulik Nirvana tuh, Wak. Sempet ngulik Nirvana. Lama lah, setahunan kelas 2 tuh. Tapi gua lama-lama emang basicnya metal sama gitaris Sisa Kubur awal tuh, sebelum terbentuk Sisa Kubur, udah almarhum. Kita main metal aja deh yuk, gitu. Ayo, gue juga metal aja. Padahal tuh Nirvana tuh lagi ngetop-ngetopnya. Semua orang tuh grunge lah. Semua orang lagi jadi grunge-nya. Akhirnya gue tetap metal. Prinsip nih gue nih. Prinsip sama gitaris gue almarhum tuh. Padahal di sekolah gue tuh yang lain udah gak ada yang main metal tuh. Dan kebetulan di studio tempat gue latihan emang banyak anak metalnya. Ada Purgatory, latihannya di situ, Wak. Triple Six itu, Wak. Purgatory, di terakhir latihan situ juga, Wak. Gue band legend Jakarta lah. Itu di daerah mana sih? Di Jantung, Wak. Sekolah gue SMP 102. Tengkorak juga pernah di situ, Wak. Jadi emang benar-benar. Tapi udah nggak ada ya studionya? Udah nggak ada, udah lama nggak ada. Itu tuh studio namanya udah Triple Six. Drumnya double bass, Wak. Drumnya double bass. Oh, double bass. Udah emang dari tom-tomnya udah 3. Wah, kok udah mewah lah zaman dulu tuh. Wah. Itu anak orang kaya sih tuh yang punya tuh kayaknya, Pak. Tapi kan gue kan gak kenal yang punya siapa. Sampai sekarang pun jarang ada. Gak pernah ngeliat gue yang ada double kick sama ya, di studio rental ya. Studio rental ya. Gak pernah lihat gue. Ya, sekarang saya ada tempat piping. Oh iya. Oke. Kan anak metal juga tuh yang punya. Iya. Bahkan, banyak banget, ngeri banget bahkan. Ngeri kalau itu. Nambah lagi, Wak. Nambah. Kok enak ya? Ini apa bedanya sih? Ya, gue sih sukanya yang original, Wak. Ini original. Udah banyak ada rasa-rasanya gitu sekarang. Kok mereka nggak ngerubah resepinya ya? Kok lebih enak ya sekarang? Apa karena gue lagi gimana gitu? Enggak, ini lebih enak dari yang gue ingat gue pernah minum loh ini. Udah lama kali lo nggak minum, Wak. Intisari. Hah? Intisari beda. Dia yang kuning dia. Enggak, ini serius nih. Kok enak ya? Originalnya ginseng. Iya, ginseng. Atau mungkin pakai es. Pakai es. Ya selama ini gue juga pakai es, Wak. Oh, yang sebelum-sebelumnya lu coba pakai es juga? Apa mungkin
lidah gue udah agak rada gimana kali. Udah Indonesia, Wak. Tapi nggak apa-apa ini. It's okay. It's okay tuh. Intisari. Intisari ini minuman gue, guys. It's okay. Buat ngecil-ngecil nih, enak. Buat dipakai bangun pagi juga masih bisa lah kalau nggak kebanyakan besok. Karena dia sebenarnya jamu ya kan. Kata orang gitu. Iya. Sebenarnya menjamu Wak, kan ginseng. Iya, cuman ya. Sebenarnya harusnya seloki, 1 hari seloki, 3 seloki. Emang gue kadang-kadang 3 botol Wak. Itu yang bikin gue bangun sore jadinya kan. Kebanyakan, harusnya 3 seloki aja cukup. Kadang 2 botol sendiri. Iya, itu apa itu baru abuse namanya, Wak, penyalahguna. Iya. Ya, maksudnya kan katanya seloki 2 seloki sehat kan. Iya. Apalagi gue 2 botol lebih sehat lagi, Wak. Kan prinsipnya nggak gitu sebenarnya. Iya. Makanya imun sistem lu bagus ya. Nggak sih pembenarannya itu, Pak. Nggak apa-apa. Oke, balik ke yang tadi nih. Siap. Oke, jadi lu gini. Gua sendiri banyak yang nanya, Zra, lu kenapa kok jadi di metal? Ya. Dan ini bukan masalah sekeras apa atau nggak keras, whatever gitu maksudnya. Makanya di metal. Betul. Kenapa kok lu milih itu satu dan bertahan di situ? Lu sendiri kalau misalnya ada yang nanya, lu jawabnya apa? Gua itu nggak tahu ya, gua ngalir aja sih, Wak. Karena mungkin emang ya kayak gue bilang tadi, di awal itu angkatan gua semua orang milih alternatif rock ya atau grunge ya. Saat itu kan bermunculan tuh, habis Nirvana juga booming, ada Silverchair, ya kan? Iya. Habis itu jadi mungkin yang lagunya lebih gampang didengar tapi tetap laki banget gitu mainnya. Iya. Terus emang juga gondrong-gondrong ya, sama-sama kayak anak metal kan mereka gondrong-gondrong juga. Gondrong Dulu kan masih SMP, Wak. Gue belum bisa gondrongin. Oh, boleh gondrong. Iya, makanya pas SMA aja gue mau minta masuk sama orang tua gue, sama bokap minta masuk Gonzaga, Wak. Cuman di sini, Wak, bisa gondrong Gonzaga, Wak, di Jakarta, Wak. Oh gitu? Iya. Serius? PL, iya. Sama ada tuh lagi Arsis tuh, arena siswa. Pilihannya. Jadi maksudnya dibebasin gondrong itu maksudnya? Tapi ternyata gue salah juga nggak segampang itu. Nggak tahu ya, ini gue kurang tahu ya. Pokoknya gue akhirnya nggak jadi masuk SMA itu deh. Gue tetap negeri. Bokap gue pengennya negeri. Kalau swasta kan rada mahal, Wak, bayarannya, Wak, ya kan. Akhirnya gue anjing nggak bisa gondrong juga nih. Jadi si Gonzaga itu kalau nggak salah ya, kalau muridnya yang berprestasi atau apa boleh gondrong dia. Kayak penandanya gitu deh. Gue juga lupa di era gue itu, lupa gue. Ada kayak gitu? Ada kan ya? Kalau di Gonzaga nggak tahu, tapi kalau di PL semua bebas gondrong. Oh, PL mau bagus enggak, prestasinya tetap bisa gondrong. Lu di Amerika, Pak, itu ya? Iya. Tahun era itu tapi, dia. Ya enggak, maksudnya ternyata boleh gitu. Aduh, Wak. Jadi emang pas waktu pemilihan SMA itu gue minta sama bokap. Gue nggak bisa udah gitu. Jadi kan namanya rayon nih, rayon kamu kan kesini, bagusnya SMA 39 gitu. Nggak keterima, Wak, gue keterima SMA kedua pilihan di Cibubur. Tetap negeri, nggak ada yang bisa gondrong. Nah itu udah terjadi sisa kubur tuh. Gue udah bikin band sisa kubur dari SMP kelas 3 kan. Lu masuk SMA, lu bikin sisa kubur pas SMA. SMP kelas 3, Pak. Itu kan death metal ya? Iya, udah death metal sisa kubur tuh. Nah, maksudnya lu ada transisi nggak sih? Ada. Kok bisa lu dari tadinya lebih bawain Metallica, terus sempat nyoba grunge tapi nggak kena sama lu, and then lu tiba-tiba ke death metal, apanya? Apa yang terjadi tuh? Jadi gini, Wak. Jadi pas itu prosesnya kan dari SMP kelas 1 tadi gue bilang tuh ya. Udah mulai Metallicaan. Nah pas SMP kelas 2 sebenarnya udah mulai main Sepultura tadi gue bilang tuh. Udah mulai masuk nih, belajar belajar pedal. Ini Sepultura album awal dong. Ya, pokoknya saat itu yang gue kulik album Binit Remains, album Rise, terus album Skizofrenia ya. Skizofrenia ya. Pokoknya gitu-gitu lah. Black and death metal gitu. Terus. Tapi yang gampang-gampangnya, Wak, masih, Wak. Nggak semuanya kayak Rise kan, wah gila ini. Wah cepet gitu, nggak bisa masih. Terus udah main Nirvana tuh, Wak. Main Nirvana, Silverchair juga sempat main, tapi akhirnya gitaris gue almarhum, waktu itu belum ada nama band sisa kubur, memutuskan untuk yang kita main metal aja yuk gitu. Kita mainin Sepultura. Akhirnya masuk tuh album itu kan Bruce Bloody Roots. Itu kan masih rada-rada gampang tuh album itu, Wak. Bloody Roots udah kesini soalnya. Iya, baru masuk tuh ya. Jing tang deng ya. Tapi wah pokoknya adrenalin kita ada di situ. Enak banget. Enak banget. Nah terus udah kita mulai garap tuh kelas 3 SMP. Akhirnya udah mau lulusan kita bikin band, tapi saat itu nama bandnya masih macam-macam lah. Tapi udah personil sisa kubur, Wak. Tapi udah nama Mortality nama bandnya dulu. Terus apa gitu. Nah kita kan sering beli kaset ya. Kan ada thanks list-nya tuh, Wak. Udah ada nih Mortality band luar nih gitu. Oke. Akhirnya memutuskan pakai nama bahasa Indonesia.
Biar sengaja waktu itu? Iya sengaja, biar nggak samaan sama jadi udah berapa kali ganti nama band. Dan sengaja supaya ini kita main death metal yang beneran keras, lebih sadis. Iya, nah tapi itu setelah Sepultura dan lain-lain tuh Obituary, Napalm Death, nah puncaknya itu kelewat ya. Itu. Jadi pas di kelas 2 itu udah bisa double pedal lah gua. Nah terus pas giliran kelas 3 udah bisa blast beat. Siapa yang lu dengerin sampai lu nyoba double pedal? Obituary, Napalm Death. Oke. Nah cuman gue mulai agak mes lagi pas begitu gue denger Suffocation, Wak. Nah, barusan gue mau nanya, Suffocation itu kan tiba-tiba aneh tuh, gue nggak langsung bisa nikmatin pas gue denger. Beneran baru album Effigy of the Forgotten, gue inget banget tuh. Baru lagu awalnya judulnya Leads of Inveracity, gue masih inget. Depannya langsung anjing, apaan anjir? Gimana nih main drum? Gue puterin lagi kaset, gue utangin gue. Wah anjing gak masuk anak-anak juga gak ada yang masuk, Wak. Kita belum nyampe untuk bisa menikmati musik kayak dia. Udah kita main Obituary, Benediction, ya kan, paling boleh, masih gitu, Wak. Terus Obituary, Dying. Lu otodidak ya? Itu bukan karena lu sempat les nanya. Otodidak. Jadi lu itu masih ngulik kayak gitu semua otodidak. Ngulik dari kaset sama itu yang gue bilang tadi di studio itu yang latihan kan tengkorak. Terus ada Betrayer, ada apa. Nah itu gue menurut gue Purgatory ya ada termasuk Al Purgatory menurut gue salah satu drummer outstanding juga ya sampai sekarang tuh Al Purgatory jago banget. Dan idola gue juga. Ya udah tuh gue ngeliat-liat anjir ya kayak gini mainnya. Oh, nah terus itu gue udah pakem bunyi aja, Wak. Dek tuh berarti injak kayak enggak. Kayak gitu gue belum tahu nama-namanya dulu tuh. Snare, tom-tom enggak tahu. Serius? Nggak tahu ini snare. Nggak tahu dulu. Serius? Ya kan pokoknya dengar bunyinya aja, Wak, di kaset. Cek, oh dek ini. Tapi lu rutin latihan? Dulu gini, Wak. Dulu kan namanya anak uang sekolah nggak rutin ya. Tapi kan karena gue sering pulang sekolah gitu jalan kaki gue. Jadi ini sekolah gue, ini studionya, rumah gue di sini nih, Wak, kasarnya. Agak jauh sih jalan kaki sebenarnya. Cuman sama studio mainnya deket banget. Jadi gue mampir situ terus, gue ngeliat di kaca. Gitu. Nah akhirnya orang studionya kenal sama gua, Wak. Ya kan lama-lama. Udah, pas kosong masuk aja sana main gitu, Wak. Oke. Nah terus akhirnya pas kelas 3, itu kan dari kelas 1, Wak, di kelas 2. Pas kelas 3-nya itu bahkan sisa kubur udah terbentuknya udah bakal dibantu sama orang yang jaga studio itu. Namanya Imam, gua masih ingat banget. Thank you banget tuh, nggak tahu Imam di mana berada ya gitu. Masih hidup? Nggak tahu, Wah. Karena dia jaga studio bukan yang punya. Oke. Bahkan sampai festival pertama Sisa Kubur aja itu masih SMP, disupport sama Imam itu. Kan kita nggak punya alat-alat ya. Alat-alat studio itu, Wah, maksudnya di Wah tuh Imam berjasa banget buat skena metal. Ini gue gak pernah ngomongin di kemana-mana ya. Jangan yang punya studio nonton tiba-tiba anjing alat gue dipakai dulu. Ketahuan si Ami. Enggak, tapi bangga satu sisi kesel. Makanya nih kalau misalkan masih ada Mas Imam tuh gue mikir banget ya, nggak tahu kalau masih ada gitu. Iya Mas Imam kalau lu kontak-kontak gitu berjasa banget. Siapa yang kenal Mas Imam kalau misalnya Studio Triple Six Cijantung. Studio Triple Six Cijantung. Hubungi Gorus atau hubungi gue juga nggak apa-apa. Keren banget, Pak. Serius loh, soalnya asli, itu tuh orang lupa loh. Yang kayak sementara Sisa Kubur itu salah satu band pentingnya untuk scene metal Indonesia ya. Gue bukan ngomong kayak gini karena lu temen gue. Iya. Right? Ada beberapa band yang posisinya tuh adalah mereka itu satu pendobrak, pelopor atau yang awal mulai ngebuka jalan itu di Indonesia. Dan yang berperan tuh bukan anak-anak bandnya doang loh. Iya, benar. Kayak Mas Imam itu buat gua berperan penting dong buat awal gua. Iya dong, kayak studio ada beberapa yang gua dengar cerita ya sama teman-teman. Mereka tuh jasanya besar banget sebenarnya. Kalau enggak karena entah ownernya, entah siapanya gitu loh mensupport dengan cara mereka sendiri gitu. Benar. Itu nggak bakal bibit-bibit itu nggak bakal jadi apa-apa, men. Sorry, men. Setuju. Gitu. Iya benar, karena emang gue kan di rumah nggak punya drum. Terus makanya kan tadi emang sih lu agak beda nih podcast lu nih, pertanyaan lu emang lebih ke emang ya beda aja, ngalir asik kayak nongkrong aja gitu. Lu gini loh. Jadi di mata gue ya, di mata gue. Ini ngomong jujur aja gue. Gue kan datang ke sini buta awalnya. Terus gue sebelum mulai ngeband, gue kan gue datang ke gigs. Iya. Gue tahu lah Sisa Kubur. Iya. Pokoknya gue tuh kan gue sebagai pemerhati juga, Wak. Gitu, artinya maksud gue. Iya.
Karena waktu gua datang itu ada banyak yang belum ada, belum jelas, belum kelihatan di sini. Jadi juga gua ngelihat siapa yang mulai gitu loh, paham nggak maksud gua? Iya, Karena paham. gua kebetulan ada di era-era itu, akhirnya gua stay di Indonesia kan. Iya. Jadi gua ngelihat, oke, kalau kita bicara Indonesia, Wak, kita bicara main drums, hyperblasting dan sebagainya, nggak akan bisa kita omongin itu kalau nggak ada lu di Indonesia. Gua nggak, ini bukannya lu nggak usah merendah atau gimana lah, basi Iya, kalau iya. buat gua yang Enggak, usah gua anaknya sombong juga Iya, Bang, iya, karena gua sombong Iya. gua sombong Iya. anjing gitu kan. Gua anaknya ngomong nggak perlu merendah-rendah, Pak. Gua iya, apa adanya aja kalau gua. Males gua, Iya, iya, males bener, gua, bener, oke. bener. Jadi kita nggak bisa omongin itu tanpa ada lu. Oke? Jadi Oke. penting buat gua nggak peduli kalau lu udah pernah ngomong di podcast lain juga, gua Iya. nggak peduli juga kalau masalah ini ya. Karena yang nonton bukan cuman fans metal rock campus atau gimana, tapi Iya. juga fans anak-anak metal yang main musik juga. Iya, iya, iya. Oke? Oke. Seringkali di podcast atau di mana-mana, di media apalagi gitu loh. Mereka tuh nggak ngelihat bahwa informasi penting yang harus diketahui oleh mereka-mereka ini nih kenapa nggak dibahas sih kalau di Indonesia? Iya. Itu nggak dibahas loh. Karena fans biasa nih nggak ngerti. Iya, iya. Itu suatu ketololan yang teramat sangat ngentot pada semua asli beneran. Padahal kalau lu ngeliat ke situ ya, istilahnya gua pasti ada awalnya nih. Kenapa Iya. gitu kan lu ngeliat kayak gitu ya? Lu gimana akhirnya gua ceritanya? sampai sebut nama Mas Imam itu. Iya, gimana ceritanya lu bisa sampai jadi the guy, the drummer? Padahal lu nggak punya alat ya kan, lu nggak punya apa gimana gitu. ceritanya? Iya, iya, Gue iya. perlu tahu. Oke, Itu oke. misteri buat gue. Karena kan kalau enggak, Keren, Wak. orang itu akan menganggap bahwa lu tiba-tiba dikasih mujizat sama Tuhan. Kun fayakun gitu. Mungkin dong. Tiba-tiba, I know hyper kayak Neo di Matrix, dicancur sini tiba-tiba lu bisa hyper blasting kan nggak mungkin, Wak. Makanya kan ada pertanyaan itu kayak gitu. Iya Cakep, lah. Wak, cakep, Wak. Karena emang ada prosesnya. Cuman orang nggak nanya prosesnya, biasanya udah langsung kapan nih bikin album. Pasti langsung gitu kan, Wak, pertanyaannya, Wak, ya kan? Iya. Kalau lu tadi kelewatan dikit, entar dulu. Lu nggak terima, lu kelewatan nih, ya kan? Balikin dulu gitu. Iya, nggak bisa. Gue perlu tahu gitu loh, ya kan. Seorang guru sejago itu, karena gini ya, kalaupun misalnya lu pernah ngomong sama anak-anak sekarang gini-gini, gini loh, Wak, gue bilang. Anak-anak sekarang bisa gini karena YouTube, anjing gitu. Ada ya. Terus sekarang gampang dipelajari, ada tutorial segala macam. Iya, benar-benar. Anak-anak zaman sekarang nggak usah sok sama gua, nggak usah sok sama gua. Gini aja deh. Kalian semua sorry nih, gua nantang nih. Ini bukan masalah karena generasi, Wak. Benar. Bukan masalah karena generasi. Anak-anak gua kan gen Z, Iya, anak kita ya, gua. Wak. Jadi Iya. bukan maksudnya apa-apa. Gua nantang gini. Kalian pikirin ya, nggak usah songong deh. Kalau nggak ada dunia online, Iya. internet nggak ada. Di era itulah ya. Sosial media nggak ada. Nggak ada. YouTube nggak ada. Can you guys do it? No, you cannot. You can't. Dari 100 drummer hyperblasting super jago zaman sekarang, paling cuma ada 1 atau 2 yang bisa tanpa ada bantuan dan support itu semua. Ngakuin aja kalau lu pada ngerti. Sabar, Pak. Nggak ngerti maksud gua. Ngerti. Iya. Paling nanti mereka sensor kata-kata kasar-kasar gua. Nggak, jadi poin gua adalah you had to learn all that. Nge-rewind anjing. Iya, sampai kaset kusut, Wak. Pasti lu ngerasain juga kan? Iya. Kaset sampai kusut. Iya. Kita benerin lagi. Iya, albumnya sampai 3 gua harus beli. Iya, tapi kan di era itu sekolah susah, Wak, duitnya, Wak. Ya, itu maksud gua. Iya. Dengan cara kayak gitu, lu tadi cerita apa? Oh, lu ternyata nggak ada yang ngajarin lo. Nggak ada. Nah. Tapi sebenarnya, maksudnya walaupun nggak ada yang ngajarin, tapi kan ada yang gua lihat, Wak. Nah. Band. Yang Itu gua nggak bilang sama harus dengan keluar. YouTube. Iya, nggak sama, emang nggak sama. Nggak bisa masuk ke studio, Mas, Iya. Mas, ulang, Mas. Iya, nggak bisa, Wak. Nggak bisa. Lu nggak bisa. Iya. Coba main lebih pelan, Mas. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya patokan gue ya itu. Pokoknya kalau dengar bunyi jek-jek itu kick. Nah, Tak-tak ini tom-tom gitu. Nah, sampai akhirnya ya udah. Oh, ini gue udah mulai tahu. Terus udah mulai tahu. Nah, akhirnya memang tetap nggak sekeren itu ya. Nggak semuanya bisa gue kulik dengan sama gitu. Tapi gue lama-lama kayak, udah deh biarin deh. Gimana caranya gue main versi gue aja gitu. Makanya gue selalu main dengan versi gue. Jadi mungkin kayak misalkan kayak ada gitu-gitunya, splash atau apa, mungkin nggak gue ambil, Wak. Iya, jadi kayaknya udahlah. Bahkan gue nggak usah terlalu ngapalin drumnya, gue apalin part bagan gitarnya, drumnya terserah gue. Nah, gue tuh kayak gitu, Wak. Untung gitaris gue nggak pernah rewel dulu. Jadi ya, so, lu sambil develop itu, ini udah SMA nih. ini masih SMP dulu nih, masih SMP kelas 3 si Cokobur itu tuh.
Nah terus Sisa Kubur tuh kelas 3 SMP udah terbentuk tuh, Wak. Kita tuh bikin demo yuk, gitu. Itu masih SMP kelas 3. Kita harus pakai uang sekolah tuh. Tapi nggak ada yang seberkorban gua, Wak. Jujur aja, Wak. Ini masih ada hidup orangnya, Ade Godel. Sekarang udah sukses malah jadi pengusaha makanan. Ade Godel gitaris Sisa Kubur dulu. Terus Udah sukses jadi pengusaha makanan. ya, iya, pengusaha kuliner, ada banyak cabang restorannya. Oke. Terus ada gitaris kita yang udah almarhum. Nah itu menurut gue yang paling militan dia tuh. Di CS Go banget yang benar-benar yang selalu kita, ayo kita bikin lagu gitu. Namanya? Almarhum Rosadi. Ya mungkin nggak pernah terdengar karena pas Sisa Kubur keluar dia udah meninggal. Sorry. Kenapa dia meninggal, Pak? Ode, Wak. Ya itu kan tuh tahu di era itu, Wak. Waduh. Di era itu. Ode ya. Era itu kan tapi ya lu tahu lah, Wak. Iya. Gua kan ya. Pasti lah, Wak. Lu tahu era kan itu. Itu kan masih gampang ya. Masih gampang di ini. Tapi itu udah OD-nya pas udah SMA, Wak. Cuma kan pas bikin albumnya kita terjadi pas SMA, Wak. Wah, oke. Tapi demo dia ada. Pas bikin demonya itu udah ada lagu-lagu dia. Sorry, demonya masih ada? Ada yang punya kalau nggak salah gua begonya gua nggak bukan pengarsip yang bagus. Jadi gua emang nggak megang-megang. Tapi sama. Gua pernah denger yang punya ada Bimo kalau nggak salah punya Bimo Wandaing atau ada yang punya. Pasti lu kopi-kopi itu. Ada, itu kan kopi. Ya kan pasti ada yang megang. Covernya aja kita gambar, kita fotokopi, ya kan? Kasetnya kita rekam double deck. Nah, kita sebar, Wak. Ada beberapa yang punya. Orang banyak yang ini kok suka storyin. Nah, anjir masih punya lu gitu. Iya, kalau misalnya teman-teman ada yang punya, ya. Ada kok, pasti ada yang punya. Yes. Yang toko di Blok M apa, Wak, di bawah? Gua tahu ownernya, lupa gua namanya. Ya, dia punya. Iya, itu juga punya kok itu. Wah, yang gini-gini nih, karena dia masih punya banget tuh. Katanya sempat ditawar berapa gitu. Nggak dia jual. Jadi emang yang pengarsip yang bagus ya mereka itu. Nah itu maksud gue ngomong sama Manjasat gini juga, sama mereka ini juga. Maksudnya gue adalah gue kemarin ketemu sama temen yang bilang, Zra lu ke siapa pentolannya Trauma karena dia beneran Nino, dia almarhum Nino juga mungkin ada. Flyer segala macam. Almarhum Nino, ya Allah, salah ngomong anjing, salah ngomong. Masih hidup. Salah ngomong gua. Maksud gua, si Mas Nino itu salah satu orang yang pernah penting juga tuh gua. Gua audisi ke kampusnya dia tuh, Lenteng Agung. Dia kan emang udah aktif dari zaman dulu tuh. Bikin Zain, bikin event, Morbid Noise. Nah, gua tuh salah satu band gua yang masih sekolah yang ikutan audisi itu. Ini udah nama Siksa Kubur. Udah Siksa Kubur, udah SMA tuh kita, Pak. Sorry. Oke. Lu atau siapa yang keluar dengan nama itu? Maksudnya? Namanya. Oh, namanya? Ya. Ya, gue yang bikin namanya. Lu yang bikin? Jadi kan nama kita kan bahasa Inggris sebelumnya kan. Mortality, udah bikin kartu namanya, Wak. Kartu namanya mungkin masih ada tuh yang Mortality. Itu kan zaman dulu kan belum ada handphonenya belum ada ya? Iya. Jadi alamat rumah, kayak kartu nama nih. Nama misalkan kayak Ezra, 5 juta, gitar, Andian Gorus, drum gitu ya. Ini vokal, ini alamat rumah, aman nomor telepon rumah, Wak. Itu kartu nama kita sebar-sebarin nama demonya, Wak. Rekaman kaset. Nama Siksa Kubur? Itu masih Mortality, tapi akhirnya pas Siksa Kubur kita bikin demo itu. Pas udah bikin demo pertama, kita udah nama Siksa Kubur. Karena udah banyak kesamaan nama sama thanklist di kaset band luar itu. Beli kaset obituary ternyata ada, Mortality udah ada gitu. Akhirnya kita waktu lu bikin nama Siksa Kubur tuh anak-anak langsung yes. Enggak sih sebenarnya. Jadi gue emang yang paling gue sama almarhum Rosadi ya. Almarhum Rosadi gitaris gue itu yang lain ngikut. Udah kita pakai nama bahasa Indonesia aja deh gitu. Ya udah terus nama Indonesia apaan ya gitu. Karena gue suka Sepultura kan. Gue saat itu udah metal Sepultura. Sepultura kan artinya ternyata gue cari di kamus-kamus. Kamus kan ternyata ada yang tahu katanya artinya kuburan tuh gitu. Oh ya udahlah. Siksa Kubur aja gitu. Karena gue ngerasa ya kalau untung gue gak bikin nama kuburan ya. Kalau nama kuburan tuh kalau udah ada nih ya. Bukan udah ada. Gak ada band nama kuburan. Gak cuman menurut gue kayak kuburan harus gak cool. Sorry. Kurang metal gitu, Wak. Akhirnya gue bikin Siksa Kubur. Tapi ternyata salah juga, Wak. Akhirnya gue jalan setelah bertahun-tahun, ternyata nama-nama Siksa Kubur gitu cocoknya buat band black metal. Iya kan? Iya, benar. Iya, Enggak juga. Enggak, tapi semuanya ternyata kayak gitu. Awal-awal muncul Siksa Kubur itu, orang nyangkanya kita band black metal ternyata.
Termasuk Ya itulah karena termasuk gua. Iya, karena gua nggak bergaul itu, Wak. Maksudnya gua nggak punya pengetahuan apa-apa gitu. Kalian berdirinya 96. 96. Oke, gua dengar tentang nama Siksa Kubur tuh akhir 99. Iya. 99, sekitar segitu lah. Pokoknya kalian udah jalan berapa? Gua pertama kali dengar Sengaja black metal kan? Iya, pertama gua ketawa dulu. Iya. Gua ketawa dulu ya, anjing Siksa Kubur nama bandnya. Gak usah lu, orang tua gua aja astagfirullahaladzim. Iya. Parah emang, gua salah bikin nama band sebenarnya. Gua ngirain ya black metal jujur aja. Tapi begitu gua tahu lu death metal, gua rasa ya it makes sense juga. Cause it's like, you know. Jadi akhirnya kayak gini lah. Akhirnya anak-anak udah sebel tuh awal tuh. Bukan, harus jangan kayak gini nih, segala macam tuh. Jadi kayak udahlah. Akhirnya kita makin dikenal orang dan gak ada yang permasalahkan masalah black metal dan death metal kan. Karena permasalahan nama. Ya menurut gue jadi kayak apalah arti sebuah nama, Wak. Udah orang tahu Siksa Kubur aja, gak ada yang permasalahin lagi. Awalnya sih masih, ini harus black metal nih, nama kayak gini gitu. Tapi ya udah itu, let it flow aja. And lu di situ udah beneran blasting udah, Wak. Udah blasting, Wak. Jadi gue ngeliat blasting. SMA tuh. SMA, Wak. Tahun 96. 96 tuh gue SMP kelas 3 naik ke SMA tuh. Nah pokoknya gue akhirnya itu udah main blasting tapi gue garap terus sampai istilahnya gue rekaman pertama tuh tahun 98, 99, Wak. Album pertama? Enggak buat album 99, tapi demonya itu kan dari 96 itu udah ada tuh, Wak, demonya, Wak. Tapi udah blasting, Wak. Oke. Makanya itu ada tuh demonya yang punya tuh. Tapi maksudnya belum sekencang jadi pas jadi album pertama, Wak. Gitu. Wajar lah. Iya, masih ya temponya gitulah, sosok lah. Tapi kalau pas gue dengerin lagi flashback gue ke belakang, ternyata tempo blast beat gue paling cepet ya itu. Maksudnya pas di Siksa Kubur, Wak. Serius? Iya. Masa sih? Iya kan gue ngulik-ngulik lagi kan. Kan gue sekarang sama The Squad lagi suka diajak featuringan. Ikut The Squad terus lah sekarang beberapa kali. Nah terus kan bawain lagu-lagu materi The Squad yang menurut gue anjir nih gue masih kuat kayak. Apalagi mereka temponya dinaikin, Wak, BPM-nya. I see. Iya lagu-lagu yang lama tapi dinaikin BPM-nya karena menyesuaikan sama konsep mereka sekarang. Terus gue anjir capek gila mainnya. Terus gue dengerin lagi album Siksa Kubur yang dulu. Anjir dia lebih capek lagi. Bajingan. Gitu, Wak. Jadi kadang-kadang gue gila ya dulu iya. Lu enggak maksud gue gini, Wak. Jangan mau kalah sama umur. Iya, lu banyak ngomong kayak gitu, Wak. Jangan, Wak. Iya. Jangan, Wak. Karena itu lu lagi itu era-era tahun formative years. Maksudnya lu lagi membentuk kan. Sementara ya gue bukan bilang Dead Squad lu udah peak atau gimana, enggak ya. Kayak tua banget aja lu. Gue lebih tua dari iya, pasti, makanya gue bilang lu abang-abangan gue, Wak. Anjir. Gitu loh, enggak. Gue ngerasa kayak anjing dia ngomong kayak sedangkan lu masih gue masih shredder gila lu. Gue lebih cepat sekarang dari dulu, makanya gitu, iya. Anjir, bener, Gue lebih cepat sekarang. Jadi kalau orang bilang sama gue biasanya bla bla bla, gimana biasanya lu lihat video gue deh. Jadi tuh umur itu nggak selalu mempengaruhi ya? Enggak, mindset ya. Mindset ketika lu gimana, aduh, ya lu otak lu, tubuh lu ngikut kan. Udah itu aja. Iya kalaupun misalnya kalaupun misalnya ternyata lu harus jogging atau gimana karena lu udah bukan usia karena kebutuhan, itu. Iya benar. Ya menurut gua karena gini loh, Wak. Masa sih ya kita jadinya karena ya kan umur gue masa sih itu sih, Wak, gue nggak bisa terima loh kalau gue. Iya, kalau hal-hal itu sih sebenarnya bukan, nggak tahu sih, Wak. Waktu itu kan sempet gue kena asam urat kayak gitu-gitunya loh, Wak, yang bikin mungkin itu jadi penghalang juga ya, asam urat. Anjir gue pernah tuh pas gue manggung sama The Squad di Balikpapan, gue inget banget tuh. Anjir gue asam urat, gue sakit batan gue, sampai kuat gak dit kita tepi gitu. Gue udah maksain tuh main tuh gue, sakit banget tep, gue bilang gini. Akhirnya mereka solo-solo dulu, solo-solo gitar, solo bass, biar gue istirahat dulu. Standar. Kayak koyo, macem-macem banyak, main lagi gitu. Nanti kalau lu ada masalah itu misalnya, Wak, ya, lu, gue nggak mau ngomong sini. Ada sebenarnya ini buat kalau emergency aja. Ada obat yang lu bisa beli di apotek mana aja. Instan langsung gitu. Dalam hanya 15 menit dia menurun, dalam 30 menit hilang. Bener, Wak. Fix. Pasti, gue jamin sama lu. Karena bokap gue kan profesor and dokter homeopati. Nah, dia kan udah 93 umurnya. Jadi, kalau dia kenapa-kenapa. Iya, 93, Pak. Ya,
asam urat udah usia sepuh kayak gitu ya. Iya. Walaupun dia dokter sendiri, dia sendiri kalau homeopati itu butuh waktu, Wak. Dia bukan yang buat cepat, ya. Tapi kalau emergency butuh cepat, ada satu obat yang semua orang yang gua kasih, gua bilangin, gua bukan dokter ya, jadi ini bukan ininya apa kedokteran. Ya suggestion nongkrong gini aja lah, ya kan. Itu 100%. Semuanya yang nyoba itu semuanya 100%. Anjing Zra, mujarab Zra. Ntar gue kasih tau. Oke? Gue kasih tau lu. Lu ada kenapa-kenapa lu telan aja. Enggak, maksudnya sebelum manggung. Kalau lu ngerasa nih gue kayaknya, lu telan aja dulu, yes. Itu aman, gak ada efek samping, gak ada apa-apa. Makanya sih gue kemarin sempat lihat podcast anak-anak SID ya. SID itu. Mereka sampai olahraga semua, segala macem. Sampai nge-gym. Mereka bilangnya mereka sayang sama band. Makanya mereka harus kayak gini. Padahal gue tahu kelakuan mereka kayak gimana. Kan sama kayak gue masih minum segala macam. Oh berarti ternyata gue harus lebih memperbaiki pola hidup juga untuk bisa mempertahankan band gue gitu. Paling ya bener, setuju gak sih berarti kayak gitu ya? Iya. Karena tapi lu juga lakuin itu? Yes. Olahraga juga? Gue ngejaga itu, stretching, makan gue sehat. Nah itu dia sih. Walaupun gue masih begini. Iya sama gue juga. Gua masih. Belakangan ini gue lagi jaga itu, Pak. Gue masih loh. Sama gue juga masih, Pak. Nah, nggak maksud gue. Iya. Gue jauh lebih tua dari lu ya. Iya. Ya bukan mau sok tua atau gimana. Tapi dengan gue jaga semua itu, yang kayak gini nih jadi nggak bikin gue hancur. Almarhum Eben pernah ngomong sama gue gini dulu sempat nasihatin gue juga kan. Gurus, gue sama Almarhum Eben kan beda berapa tahun ya dikit ya. Lebih tua Almarhum Eben. Gurus, lu kalau misalkan emang lu masih mau minum kayak gini terus-terusan segala macam, jaga pola makan lu. Kalau pola makan lu lagi nggak beres, ya lu jangan minum dulu gitu. Jadi gue harus pilih nih, nggak bisa dua-duanya ya kan? Tapi setuju ya, Wak, kayak gitu ya? Iya, karena gue pola makan gue benar. Gue malah masak sendiri kan. Itu gue jaga. Ya mau nggak bisa dipungkiri kalau jaga makan dan nggak makan di luar ya. Jarang makan di luar. Kalau mau makan di luar gue pilih-pilih juga. Kadang-kadang doang gue sikat lah. Kan nggak apa-apa. Kan nggak. Dan gue intermittent fasting, Wak. Gue puasa tiap hari. Gue puasa tiap hari. Kayak Tepi gue kemarin juga sama Tepi gitu. Tepi juga udah kayak gitu tuh. Udah 8 tahun kalau gue. Anjir. Gue udah 8 tahun. Jadi, nah itulah yang ngebuat ini ya. Nah itu luar biasa. Dan enak banget, nggak ada sama sekali sedikit pun gue ngerasa gimana-gimana masalahnya. Ngerti nggak maksud gue? Nggak yang tapi bikin puasa maksudnya gimana, Pak? Nanti gue 18 jam nggak makan. 18 jam nggak makan? Fuck man. Kalau kopi nggak ada pakai gula atau yang ada kalori, ya kan kopi kan. Minum air putih nggak masalah. Tapi air putih gue udah pasti pakai sea salt, Pak. Pasti ada garam dikit. Dengan garam lemon. Masalah, lu mau lihat nih, tuh gelas gue di situ tuh ada lemon di dalamnya. Gue kalau minum pasti gue pakai sedikit garam sea salt ya, jangan bukan garam makan, bukan buat masak, bukan. Gue masak aja pakai sea salt. Gue udah nggak pakai garam biasa. Oke. Terus gue goreng nggak pernah pakai minyak lagi. Gue pakai butter asli. Jadi agak mahal dikit. Agak mahal memang ya. Tapi kan jadinya tergantung, setelah gue hitung-hitung sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Bedanya adalah gue nggak ngerasa harus makan lebih banyak, Wak, jadinya. Ngerti nggak? Ngerti. Dengan puasa kan lu makan lebih dikit. Kedua, lu nggak kerasa kayak pengen ngemil atau pengen makan ini itu ya. Terus kena lebih sehat. Kalau minum dan apa, ini perut gue harusnya udah segini nih. Tapi nggak. Gitu, Wak. Semuanya jadi lebih enak aja, nggak kepikiran. Ternyata nggak susah dan bukan sesuatu yang butuh effort. Nggak ada effort, itu poinnya, nggak ada effort. Poinnya. Karena gini loh, lu kan, gue menyayangkan gini loh, Wak. Lu tuh Indonesia di mata gue pioneer for this kind of drumming, oke? Sebenarnya bukan gue sih, gue ngerasanya sih, Wak. Bukan berarti gue ngerendah, kan? Gue balikin lagi kan, gue udah ada Denny. Siapa emang? Dulu kan idola gue sampai sekarang Roy Dead Vomit, Denny Grausik, segala macam. Emang Roy lebih awal dari lu? Roy Dead Vomit iya, Wak. Berapa tahun lebih awal? Dia 91, Wak. Udah ada Dead Vomit, Wak. Gue 96. 91 udah ada. Emang dia udah upper blasting? Udah, Wak. Jadi makanya gue bilang. Sorry. Jadi masa ada yang lebih awal ternyata lu ya. Iya. Nah makanya kan udah di Jakarta juga udah ada Grausik, udah ada Corporation of Bleeding. Nah itu makanya gue bilang di studio tadi gue bisa ngeliat itu. Oke. Tapi tetap aja, sorry nih, bukan bela. I didn't know that Dead Vomit lebih awal. I didn't know. Jasad juga lebih awal, Pak.
Jasad 88, Wak. Jasad lebih awal, tapi memang udah bukan Damar yang sekarang. Iya, Jasad 88, 89 mereka belum hyperblasting, Wak, zaman itu. Enggak, Wak. Dari awal 88, Jasad 89 nggak mungkin. bukan itu pas di era 9. Waktu itu formasinya udah jadi Behom. Terus Yuli Jasad, memang belum ada Man. Iya, aman belum ada. Iya, Damar siapa gitu ya. Pokoknya yang gue makanya tetap jadi idola gue ya Denny Grausik sama Roy Dead Vomit, karena di umuran sekian mereka ya umur gocap ya berarti ya Mas Roy Dead gocap lah gue. Gocap lebih lah Roy kalau kayak gitu. 50 kalau nggak salah deh. Bung Esan berapa? Gue di atas itu. Tapi kan lu shredder pas itu ya. Justru dong. Oke, Pak umur lah. Thank you banget malam ini gue dikasih tahu saya sama Tepi juga ngasih tahu gue. Jadi emang harus gaya pola makan sih gue harus beresin. Karena gue ngeliatnya gini loh. Pertama, kalian tuh mainnya sama aja kayak gue bukan nyamain. Iya. Oke. Extreme shredding yang gue lakukan tuh kan ini dengan ini ya. Iya. Ya. Sementara lu kan ini juga. Iya. Artinya ini juga sebenarnya. Iya. Tanpa disadari. Betul. Belakang lu juga. Ya. Jadi lu lebih secara fisik berat kebutuhannya dan bebannya gitu loh. Butuh dijaga, emang yang butuh dijaga ya sebenarnya. Nggak bisa rock and roll banget. Ada yang lebih awal dari lu termasuk yang di mata gua yang beneran ngangkat itu ke permukaan dan terlihat di mana-mana dibanding sama teman-teman yang lebih awal tadi ya. Mungkin di era kesini era satu lagi adalah kan profil ini, misalnya gua ngasih contoh ya. Oke, Yngwie Malmsteen dianggap sebagai pendobrak pionirnya neoclassical heavy metal. Iya. Gue tahu itu juga walaupun bukan gitaris tuh. Ya. Cuman orang nggak ada yang tahu Marty Friedman udah main kayak gitu sebelum album Yngwie Malmsteen tuh. Iya. Jadi artinya dia udah ngulik itu kurang lebih bersamaan sama Malmsteen gitu. Bedanya adalah Malmsteen yang ngangkat itu ke permukaan. Gitu loh maksud gua. Iya. Right? And dia yang bikin itu jadi sebuah pakem. Right? Jadi ketika Marty Friedman keluar, dia dianggap neoclassical juga, tapi dia lebih ke thrash metal. Lebih keras maksudnya. And then ada Jason Decker lebih jauh lagi malah. Tapi dia tetap pertama. Paham. Ya. Mereka ini udah nggak mungkin lah begitu Malmsteen meledak terus mereka tidak tahu udah sejago itu, dia udah bisa main kayak gitu dari kapan men gitu loh maksud gua. Lu kan mungkin tiba-tiba suddenly I can play like this just because someone said that gitu. Makanya pertanyaan lu sedetail itu tadi. Kenapa lu nggak mungkin bisa langsung main kayak gitu? Nggak mungkin dianugerahi gitu, nggak mungkin kan? Iya. People need to know that karena satu, gue ngomong kayak gini bukan masalah generational ya. Maaf banget, banyak banget di era sekarang generation Z dan A tuh lupa bahwa dulu belum ada segala macam platform dan kemudahan untuk bisa ngulik semua ini. Belum lagi mindset. Mindset itu gimana, Pak? Mindset itu maksudnya kayak gini, anak-anak sekarang ngelihat semua ini possible, so I can do it too. Zaman dulu nggak ada itu. Nggak ada. Iya, nggak ada gue. Mindsetnya zaman dulu adalah, ini teman-teman yang bilang ke gue ya. Iya. Bule mah bisa main kitty, kita nggak bisa. Teman-teman gue yang bilang. Iya. Sementara waktu gue datang ke Indonesia, gue bilang ke mereka apa gimana. Ini dan gue ngomong kayak gini bukan karena gue sok nasionalis atau patriotis. Ya, pertama gue datang ke Indonesia, gue ngeliat anak-anak yang main apapun yang mereka mainin, terus gue ngobrol sama mereka, gue bilang, kalau kalian bisa main kayak gini, sedangkan fasilitasnya kurang, kalian nggak bisa rutin latihan, apalagi lu nggak drum aja nggak punya, lu gitar aja nggak punya anjing, lu masih bisa main kayak gini, gue bilang kayak gitu. Gua banget lagi itu. Itu bule lewat semua, bule, gue bilang aja sama lu, mereka bisa kayak gitu karena mereka latihannya gimana, mereka punya alatnya semua dan sebagainya. And mereka konsistensi, disiplin mereka itu memang jauh lah kalau itu dibanding sama kita. But the fact that kalian, apalagi zaman itu, bisa melakukan itu semua tanpa semua itu, bukti buat gue bahwa orang kita itu sebenarnya, gue bukan rasis ya, jauh di atas mereka. Sorry aja, gue di sana aja udah kick ass, Wak, bule-bule, Wak. Oke. Sementara gue mulai telat. Gue umur 19-an baru belajar main gitar, Wak. Gitu loh. Jadi di mata gue, kalau lu yang udah melakukan itu dan lu termasuk salah satu yang beneran ngangkat, bikin orang jadi aware, jadi tahu this kind of drummings gitu maksud gue. Gue ngerasa sayang banget, apalagi lu di bawah gue umurnya. Kalau sampai lu ngomong, wah, gue udah usia, jadi gue mainnya udah, that, Wak. Berarti ini salah satu lu
ngebangkitin gua nih, Wak. Thank you, Wak. Gua nggak bisa terima, Wak, kalau gini, sorry banget Oh, iya, gitu iya. ya. Walaupun kita mungkin jarang ketemu, kalau sampai satu hari ada gua denger lo ngomong kayak gitu kan, anjing lo ngomong kayak gitu. Wah, gitulah. Maksudnya apa lo ngomong kayak Lu gitu? sama banget sama Tepi, Wak. Tepi tuh pengen banget nih gua sama The Squad tuh gua incas lagi. Dalam arti incas lagi maksudnya ikut nih. Lu bilang, "Ya udah deh, gua di The Squad ngapain kita bantu apa yang bisa gua bantu?" "Enggak, lu main." "Ya kan udah ada Roy." "Enggak apa-apa, udah. Lu kan juga ngasih semangat juga buat anak-anak yang ada dalam sini gitu. Semangat juga, ya lu tuh main aja. Ntar tinggal atur aja lagunya sama Roy segala macem." Gitu. Cuman gua udah bilang, "Tep, ini kan udah bukan lagunya, temponya udah beda sama gue. Bisa lo gitu." "Gak bisa gue, Tep." "Bisa lo." Dia selalu kayak gitu. Iya, gua nggak bisa terima lu kalah sama Roy. Nih gua ngomong sekarang. Nggak bisa Enggak, terima. cuman akhirnya gue pelajarin. Nggak bisa gua Akhirnya terima. bisa, cuman Ya, nah. iya, udah berapa kali main sih. Nah, Dan diajak lagi sih. Akhirnya bisa, cuman gue cuma ngerasa kayak this is not my era lagi gitu. Ngerti gak sih? Enggak gitu ya, enggak gitu ya. No era mawar. Oh, enggak ada gitu-gitunya. Nih, nggak ada. Sorry. Gini ya, gue ngasih tahu lu, baru seminggu lebih yang lalu, Live Nation, tahu nggak? Live Nation itu adalah yang paling besar di Amerika, di dunia, khususnya untuk mengapakan artis-artis paling besar ya, untuk main di mana-mana di seluruh dunia, dan mereka yang memonopoli ticketing di Amerika especially. Oke. Jadi masalahin. Itu gimana? So, anyways, never mind that. Abaikan omongan gue yang itu. Oke. Enggak, dengar dulu. Live Nation ini kan mainstream habis ya. Live Nation menyatakan 13% dari rock sampai ke metal, extreme metal itu menguasai arena, stadium, dan venue untuk live music, performance, concerts, and festivals di Amerika sekarang. Lagi naik 13%. Itu mereka yang kuasai. Kita yang kuasai 13%. 13%. Dari semua jenis musik, apalagi zaman sekarang yang segitu banyaknya. 13%. Itu lagi yang paling naik sekarang. Oke. Jadi justru ya band-band era sekarang kayak yang baru-baru dari Ghost misalnya, oke, ya kan? Ya pokoknya ada beberapa yang lagi naik banget sekarang. Gojira gitu-gitu segala macam. Itu mereka ini semua lagi naik banget sekarang, oke? Like Sleep Token misalnya. Oh iya, itu anak gua aja suka banget, padahal nggak dengerin metal tadinya ya kan. Pas ngomong sama gua, ngobrol tentang Sleep Token, anak gua gitu. Gua agak rada, kapan lu dengerin kayak gini gitu. Oke, but selain dari itu adalah yang beneran menguasai live shows, venues, gigs kecil sampai yang paling gede adalah mereka-mereka yang dari era-era 80-an akhir, 90-an awal. 80-an, 90-an awal. Yang zaman sekarang ini dan zaman itu. Oke. Paham nggak? Paham. Jadi enggak. Kita di Indonesia ini udah pasti ngikut mereka. Korelasi sama omongan gue tadi ya, bukan soal istilahnya. Nggak ada macamnya, udah bukan era gue lagi. Iya. Kita kalau ngomong kayak gitu karena kita masih mikir kayak era 90-an. Iya, benar. Benar, setuju. Jadi sekarang gini aja, gue nggak peduli lu bisa main kayak gitarisnya siapa aja lah, ya kan, Tim Henson misalnya atau gimana. Ya dia punya style sendiri atau gimana. Tapi extreme metal, shredding dan sebagainya yang gue mainkan tetap tidak kalah complicated, kesulitan, level teknik dan skill dan sebagainya dengan apapun yang ada sekarang, Wak. Betul sih. Karena karakternya udah terbentuk juga sih, Wak ya. Menurut gue kayak karakter lu gitu, kan lu main. beda gitu. Kita punya dan apa yang gue mainkan justru adalah fondasi apa yang dimainkan anak-anak zaman sekarang sebenarnya. Gue main video game segala macam baru sekalian kalian paham. Dulu gue main kayak gitu, gue dipanggil alien, anjing. Ngerti maksud gue. Tapi gue main kayak gitu aja, anak-anak zaman sekarang aja ngeliat, anjing apa tuh bang gitu loh. Jadi gue bukannya mau nyombong atau gimana, ngerti? Kenyataannya adalah it's lu sendiri nggak bisa kok. Lu bisa nunjukin gue RPG, I'm still faster than you are, gitu loh. Ngerti maksud gue? You are 30 years younger than me, 30 tahun lebih muda dari gue masih lebih cepat dari lu, gitu loh, sorry gitu. Oke, itu salah satu motivasi buat gue sih, anjir. Jadi nggak ada, Wak, dan gue ngelihat lu tuh dengan, ya kayak lu masih, dude,
Oke lah, lu sekarang udah mulai main lagi sama Death Squad gitu loh ya kan. Iya. Dan ya gue sebenarnya nggak mau nanya sih sebenarnya ngapain. Ya kan orang Nggak. lain mungkin mau pengen tahu gitu loh ya. Tapi kan maksudnya dari obrolan kita nih kayak kita nongkrong gini ya jadinya ya Iya. inilah terbuka di sini lah. Iya. Iya, terbuka di sini lah. Karena obrolan kita emang kayak kita nongkrong aja nih. Iya. Heeh. Kenapa lu kalau misalnya gue bukan malah lebih mikir gini, kenapa kok lu mau main balik lagi sama Steffi dan sebagainya? Karena orang mungkin ngirain dulu lu ada konflik atau gimana. Mungkin lu memang ada konflik dulu ya kan. Mungkin lu udah tepat suka gue nggak tahu. Oke. Gitu loh. Oke. Gak sebenarnya kalau menurut gue sih ya, gue nggak tahu sih ya. Gue sih nggak pernah nganggap kalau gue balik lagi ke Death Squad. Karena kalau balik lagi berarti kan menggantikan Roy dong. Nah menurut gue Roy tetap ada di Death Squad. Gue hanya bukan ngikut ya. Gue hanya kayak ya udah featuring aja. Karena sebenarnya gue sama Steffi tuh pada basicnya gini, Wak. Sama seperti kayak gue bikin band tuh Cisakubur dulu sama si almarhum Rosadi itu. Jadi Steffi itu punya ikatan buat gue sendiri ya, ikatan emosional tersendiri loh, ngerti gak sih, Wak? Karena gue juga nggak banyak punya gitaris yang benar-benar yang bisa ngeklop dan bisa yang nggak cuman masalah musikal doang ya. Jadi gue juga pernah kayak misalkan gue mau tepi mabok gitu terus gue dianterin pulang sama dia gitu sampai kontrakan. Hal-hal kayak gitu terus gue banyak belajar dari dia, maksud gue kayak di Cisakubur memang gue udah jadilah main death metal drummingnya. Pas bikin Death Squad gue ngerasa banyak ilmu yang gue dapat dari seorang Stevie Hitam itu ya nggak cuman musikal, tapi istilahnya as a performance, as a showmanship, ya mungkin bisnisnya juga, Wak, gitu. Jadi Stevie itu tuh mungkin yang sama gue pokoknya gitulah. Gue nggak punya duit gitu. Udah lo sama gue gini, ngopi sama gue sini ikut. Gue nggak ngopi tapi ya makan kayak ngapain gitu kan. Gue kayak gitu-gitulah. Pokoknya banyak hal-hal yang udah gue jalanin dari awal Death Squad berdiri yang belum ada duitnya sama sekali. Dan gue kerja gitu, Wak. Dia bilang, keluar aja. Ngapain lu kerja? Gitu. Lu kerja apa tuh? Call center, Wak, dulu, Wak. Iya, call center, Wak. Serius lu? Iya, dan gue makanya mungkin banyak orang nggak tahu ya, gue sama Tepis sayang itu juga. Dan gue tahu Tepis sayang itu juga sama gue. Maksudnya ini ikatan di luar band ya. Karena kita nggak cuma ngeband, tapi kayak Suffocation baru pertama kali datang ke Indonesia tuh, Wak. Gue lagi sakit, Wak, di rumah sakit, Wak. Gimana caranya? Apa? Gue liver minum, Wak, dulu punya. Minuman boleh minum Paham lagi. saya. Oh, tapi habis sih gue ada bentar lagi boleh nih ya. Anjay, itu seru banget anjing tuh, Wak, ngobrol di sini, Wak. Gua ambil lagi ya. Ya boleh, Wak. Seru gila. Bentar, gua ambil dulu. Gila, podcast macam apa ini begini jadinya? Seru banget nih. Bukan ya? Nggak, ini kan botol sekarang tinggal diputer doang. Iya. Udah sekarang udah modern intisarinya. Wah, shit. Wak, rugi, Wak, kalau tumpah, Wak. Iya, Wak, sorry, Wak. Enggak, bukan. Dikit nih. Bukan masalah itunya, rugi. Oh iya, ruginya ya, Wak ya. Kan kalau kata orang ada jatah bumi, Wak. Iya. Ada jatah bumi, Wak. Dikit-dikit boleh lah. Harus ditumpahin dikit. Harus tumpahin dikit. Tapi ini nggak sengaja sih, Wak, sebenarnya, Wak. Nggak mungkin gue numpahin di lantai ubin lu ya. Ini, Wak, gue tuangin, Wak. Oke, sip. Enggak mau, sorry, Wak. Wah, thank you, Wak. Wah, seru banget, Wak, ngobrol sama lu, Wak, asli, Wak. Karena lu mungkin musisi juga ya, jadi lu ngerti apa sisi dalamnya, nggak cuman dari sisi fans atau dari sisi orang luar. Gue justru ya. Keren, Wak. Mungkin itu benar, tapi yang justru gue ngelihatnya lebih dari kacamata fans malah, Wak. Oh iya, tapi lu pertanyaan dari ngobrol kita gini, ya itu kan kalau kita bicara dari segi musik dan teknis gitu ya kan, itu satu hal yang gue ini agak spesifik tadi ya. Oke. Tapi gue ngelihatnya justru karena gue sebelum jadi anak band kan gue fans. Nah, sama, Wak, kita semua juga gitu, Wak. Iya, semua orang juga sama. Bedanya adalah gue mulai jadi anak band musisi itu udah dewasa. Iya, oke. Lu mulai dari SMP, gila lu udah hyper blasting pas lu SMP.
Gua pas Belajar, Wak. SMP baru belajar coli, Wak, gitu loh. Lu bandel banget lu. Itu yang ngebedain makanya. SMP gua nggak coli, Wak. Lu Pantesan lu coli, jago, Wak. anjing. Bukan, maksud gua, lu tumbuh dewasa lebih cepet, Wak. Gua enggak, belum, Wak. Jadi gue telat. Jadi Apa gue yang telat nih, Wak? Sebenarnya bisa juga lu yang telat, gue yang telat nih. dari Gue segi telat dewasa, ya kan? Padahal di SMP udah ada tapi nggak stensil. juga, main gue kehilangan perjaka gue umur 23, Wak. Jadi gue telat, Wak. Oh. Wah. Nah, itu duluan gua. Gue telat, Wak. Duluan gua, Wak, itu, Wak. Berarti, Wak, kalau itu, Wak. Nah, itu kan gue telat Iya, gitu loh. iya. Oke. Tapi dari segi musiknya gitu loh kan, gue masih ngerasain banget sebagai fans sebelum beneran komit. Oke. Jadi gue Iya. ada beberapa sebenarnya yang gue tanya, bukan cuma lu tapi Iya. teman-teman dan guest yang lain di The Rock Campus in Your Iya. Face itu gue nanyanya tuh sebenarnya as a fan gitu loh sebenarnya. Oh. Gitu loh. Tapi gue gak ngerasa Gua pengen lu tahu. abang-abangan gue sih, Wak. Jadi kayak ngobrol begini bukan kayak as a fan gue nganggepnya. Because kalau di Amerika Iya. media even kayak Kerrang, Metal Hammer, mereka kalau nulis itu kan bukan buat anak band doang sebenarnya. Itu kan buat fans. Iya. Apa yang mereka bahas tuh dalam, Wak. Oh. Di Indonesia nggak pernah gue lihat, hampir nggak pernah gue baca. Beda konsep ya, Wak. Gue beneran ngerasa ini deep ini. Jadi gue nggak pernah dapat itu, gue nggak pernah baca, jarang banget. Satu dalam 1000 yang gue pernah baca ya, yang nggak dalam. Dan gue tahu siapa yang nulis, orangnya gue kenal siapa. Gitu. Jadi gue tahu di luar dari orang-orang ini ada 2-3 orang ini, yang lain-lainnya nulisnya ya standar yang dangkal. Oke. Jadi gue sendiri pengen tahu, gue sendiri nggak dapet. Iya. Gue sendiri pengen tahu, misalnya gue suka Siksa Kubur dari zaman dulu misalnya. Iya. Kan gue penasaran nih anak-anak mikirin apa, karena di Indonesia kan berlawanan arah nih kalian nih. Iya. Death Vomit atau apa, semua tuh berlawanan arah. Makanya waktu gue ngomong sama Manjasat, salah satu yang gue tanya adalah, lu ngerasa kayak disisihkan gak sih oleh masyarakat bagaimana? Ternyata dia bilang enggak. Anjing, pantesan di Ujung Burung bisa jadi begitu. Karena dia nggak ngerasa kayak diginiin sama masyarakat. Iya. Sementara di Amerika, lu main kayak begini, ya lu diginiin sama masyarakat, man. Kenapa di sana bisa jadi kuat? Karena justru kita tuh kayak diginiin gitu loh. Oh, oke. Tapi justru di Ujung Burung mereka enggak, mereka dirangkul, mereka diterima, mereka malah didukung gitu loh. Kayaknya mereka gila Indonesia. Kayaknya mereka yang rangkul. Mereka Indonesia tuh gila menurut gua. Justru gua jadi pengen tahu sebagai fans, apalagi zaman itu. Lu sendiri ngerasa apa waktu itu, Wak? Lu ngerasa apa bokap lu astagfirullah. Ya memang kayak gue sih ngerasanya juga sama kayak lu ya, Wak. Jadi kayak ya gue sih jalanin aja, Wak. Emang gue suka aja, Wak, gitu. Tapi bokap gue saat itu juga udah ngomong, ngebatasin. Sampai lulus kuliah, selesai ya itu ngeband gitu. Maksudnya sampai lulus kuliah kamu kerja. Jadi gue cuman batas gue ngeband itu tuh sampai kuliah, Wak. Serius? Iya, etis jujur-jujurnya. Nah terus udah tuh, ya benar. Apa? Kuliah Hubungan Internasional, UNAS. FISIP HI, Wak. Anjay, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hubungan Internasional, coba. Lumayan berat juga kan kuliah gue kan. Lu tau gak gue ngambil jurusan itu kenapa? Kenapa? Pas SMA, kan gue main band mulu. Sering tour gitu sama Siksa Kubur. Pas kuliah pun kenapa sampai 7 tahun, karena gue sering gak ikut ujian. 7 tahun? Dan gue pas mau masuk kuliah itu gue bingung, gue harus ngambil apa ya? Ada cewek, Wak, emang yang deket sama gue. Terus gue kan deket apa nih? Deket apa? Enggak, jadi maksudnya emang deket. Jadi maksudnya gue gak ngerti harus ngambil apa, Wak. Tapi akhirnya pacar gue tuh, mantan gue dulu tuh. Terus pokoknya gue inget banget tuh gimana ya kejadiannya. Gue flashback lagi. Pokoknya pas pemilihan kampus sama jurusan, gue kan bahasa, Wak. Nah itu tahun terakhir gue, jurusan bahasa dihapus di SMA, Wak. Jadi kan IPA, IPS, bahasa tuh zaman gua. Nggak tahu kalau sekarang apa lagi tuh jurusannya gua nggak tahu. Nah, setelah angkatan gua terakhir itu bahasa udah dihapus, jadi cuman IPA IPS gitu. Oke. Mungkin lu nggak ngerti lah pasti lah kayak gitu ya. Nah, bahasa itu kelas buangan sebenarnya. Mungkin harusnya gua nggak naik kelas, tapi karena ada kelas bahasa masih kosong, gua naik kelas, Wak, gitu, Wak. Jadi kelas bahasa, nah karena gua bahasa kan mata pelajaran gua kan ada bahasa Jerman. Oke. Terus ada ya matematika ada dikit lah. Terus jadi dianggapnya sama mantan gue itu, pokoknya kalau dari jurusan bahasa ya bagusnya hubungan internasional gitu. Gue nggak ngerti apa-apa, ya udah gue ambil itu daftar kuliah udah itu. Nggak ngerti apa-apa, Wak.
Dan selama kuliah gue gak ngerti apa-apa, Wak. 7 tahun gue gak ngerti apa-apaan, sumpah, Wak. Jadi gue kuliah aja. Jadi emang cuman, karena kalau gue gak lulus kuliah, Wak, gue gak dianggap anak sama bokap gue, Wak. Lu ngikutin pelajar lu. Iya emang. Tapi kan gimana caranya gue tetap bisa ngeband, Wak. Gue masih gitunya passion gue ngeband. Oke. Udah tuh, sampai lulus, bener lah. Bokap gue harus kerja. Dan bokap gue tuh punya standar. Kerja terus di perusahaan gede. Jadi kalau misalkan gue ngelamar-ngelamar, Pak, keterima di sini, jangan. Harus namanya yang gede lah misalkan gitu. Terimalah gue di inian, bank gitu. Wah menurut gue gede, menurut bokap gue gede. Tapi kan call center gue. Maksud gue kan jabatannya kan ya semua interlevel kata bokap gue. Gas aja dulu. Itu yang ngerti cuman Tepi, Wak. Itu kan gue bikin Desquad tuh pada saat gue baru. Oke. Call center, Wak. Gue masih hafal, Wak. Lipo Bank Connect, selamat malam dengan Andian bisa dibantu. Gue masih hafal, Wak. Gue saking itu tiap harinya gue begitu, Wak. Dimarahin orang, gue hafal, Wak. Gila lu. Sorry, Wak. Iya, Wak. Jersil bang. Sorry. Oh iya. Enggak, sorry. Enggak, gue bukannya ngetawain jabatan ininya, enggak, sorry, Wak. Bukan. Nanti orang maksudnya, gue pernah kerja, Wak. Iya kan? Maksudnya gue pernah kerja, Wak. Enggak gini, gue dulu ngebayangin, gue harus yang gue kenal terus sama Suryan, gue gitu, Wak. Enggak gini, Wak. Ini kan ini telepon, Wak. Ini pakai mic yang kayak ini ya, tau kalau Agnes Monica, Michael Jackson tau Michael Jackson kan gini Michael Jackson gitu. Ibu Bank Connect, selamat malam dengan Andi yang bisa dibantu. Oke, dengan Bapak siapa saya bicara gitu-gitu, Wak. Itu gue 8 bulan, Wak. Dan di tengah-tengah kerja itu udah Napamdet datang. Gue kerja. Tepi. Dit, nonton Napamdet gue pengen gue masuk kerja lagi. Tiba-tiba ada telepon. Nenek gue sakit atau apa gitu. Wah, telepon sama TL, Wak, ya kan? Andian, nih neneknya sakit segala macam, izin pulang nih gue, izin pulang. Tepi jemput di bawah. Ayo kita nonton Napamdet. Wah, gila. Wah, nonton Napamdet. Napamdet pas Suffocation juga gitu, Wak, sama dia gue. Sama mantan istrinya itu tuh. Pokoknya jangan minum kamu, habis dari rumah sakit gua kan. Jangan minum, pokoknya nikmati udah Suffocation sambil wah, gitulah, Wak. Gua sama Tepi tuh maksudnya enggak cuma ngeband, Wak. Hal-hal itu. Jadi udah terbentuk hal kayak gitu sampai akhirnya gua keluar itu ya kan karena kecemburuan gua punya Hellcrush. Panjang lah, itu udah ada di podcast lain lah. Cuman intinya pokoknya sama Tepi tuh ya makanya gua diajak sama Tepi lagi untuk ikut Desquad lagi. Dan lu pasti bisa gitu. Ya udah, gue ikut Tetep. Tapi gue nggak mau ngecewain Desquad lu. Sedangkan Desquad udah personilnya sekarang udah yang wah gila dengan sistemnya yang gila kan, temponya makin cepet. Terus tapi gue ngeliat videonya, alhamdulillah nih gue masih aman nih, masih bisa main kayak gini nih. 2 lagu, besok 3 lagu. Ya tapi kalau kebanyakan lagu main thread juga lah. Nggak boleh. Nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu ya. Kayak gitu, Oke. Nggak boleh, Wak. Itu lah, Wak. Maksud gue kayak, gue tadi mengingatkan lu. Gue mau tembak lu nih sekarang depan kamera nih. Gue mau tembak lu. Jadi The Rock Campus ada wacana baru namanya The Rock Campus Republic. Jadi mau bikin album kompilasi, tiap lagunya kurang lebih beda-beda genre. Dan gue ngajak All Star sama veteran-veteran untuk ngisi. Misalnya lagu ini ada ada Pai, ada apa gitu loh. Lagu ini ada apa, ada. Gue mau ngajak lu, boleh nggak? Boleh lah, Wak. Boleh ya? Iya, siap. Ya? Gas lah. Lu kan abang-abangan gue, Wak. Lu kan abang-abangan gue, bukan tapi maksudnya. Oke, gini. Kita kan nggak usah harus ortodoks atau standar. Oh iya. Lu kan gue tahu bisa aplikasikan walaupun nggak harus technical death metal juga. Iya. Kan gue main punk juga, Wak, sekarang. Gue bukan ngomong itu tapi. Iya, aman. Maksudnya gue harus ngembangin musiknya. Yang gue minta dari lu, ini permintaannya. Adalah paling ngeri, paling cepat, paling sadis yang bisa main. Itu malah jadi makin sadis ya. Nah, jadi lu Wak, gue ngikutin lu, inget gak lu waktu itu kan pernah di Desquad, lu juga pernah mau bantuin, inget gak sih, Wak?
Ah Iya, iya, kan lu juga. gua ditelepon Stepi. Sempet juga lu pernah mau bantuin Dead Squad tuh. Gua datang, gua bingung. Maksudnya gimana sih? Lu main kan sama Stepi atau gimana? Karena si Coki nggak bisa, terus siapa, Carnivore, gitarisnya nggak bisa waktu itu katanya. Aryo, Dia iya, salah informasi ternyata kan. iya, Gua datang, terus gua nanya, itu hari Senin kalau nggak salah gua. iya. Terus kalian mainnya kapan? Hari Jumat. Anjing, gua bilang dalam 4 hari berapa lagu Step? Ya 8, 9 lagu Iya. Gila lu. Cuman gue sebenarnya gini Wak, maksudnya kalau mikirin kayak nih kompilasi lu lah, kita balik lah. Jadi Pin sama lu gue ngejarnya gimana Wak? Lu gitar lu. Enggak gitu, Wak. Gua malah ngikutin lu kalau kayak gitu. Iya lu gue jangan ngikutin lu ya. Bukan itu. Bukan itu maksud gua. Cepet banget anjir. Bukan itu maksud gua. Bukan itu maksud gua. Hmm. Maksudnya gini, lu tuh misalnya jadi poin gua adalah gua pengen mimpi gua semua yang main tuh 100% maksimal, bukan ngerasa ya kan gua udah umur segian. Oh iya, oke itu oke Wak, gua okein, ayo. Paling cepat gitu. lu paling apa, paling gila, paling sadis atau siap. gimana, ya lu ngeluarin seperti apa, kalau perlu gitarnya diganti atau gimana ya gua ganti, nggak masalah buat gua. Gitu loh. Karena yang gua pengen ini dokumentasi, lu kan udah punya karya lu sendiri di Sisa Kubur, di Dead Squad, di Hellcrash, banyak sekarang banget. ya banyak banget, dan Iya. ngeserem-serem semua pula lagi gitu loh ya kan. Jadi ini maksud gua tuh mewakili semua itu juga gitu loh poin gua. Ke teman-teman Oke, kayak misalnya gua ngomong, ya orang lain mungkin agak rada segan kali ngomong ke dia. Iya. Tapi kalau gua bakal nantang. Ada gua pengen yang paling ngeri, paling sadis, di sini, Lu jangan bilang sama gua udah tua atau gimana, what the that gitu loh, ngerti maksud gua? Apa maksud lu ngomong kayak gitu? Oke. Ngerti ya? Oke nih lu paling beda nih Wak, emang lu paling beda Wak lu ya. Shit gitu loh. Iya. Ngerti ya? Pai aja gua suruh lu latihan lagi lu. Orang lain kan. Tapi lu mengingatkan gua sama Tepi Wak, Tepi juga selalu kayak gitu sama gua. Tepi, enggak Dit lu bisa gitu terus dia. Makanya ya ini gue diingatkan balik sama lu lagi sekarang. Thank you, Wak. Dan gua juga salut banget sama dia karena caranya dia pinter ya. Gitu ya. Oke. Ya, kalau gue sih ngerasa emang sama dia tuh udah punya ikatan selain ngeband ya, Wak. Gitu. Di luar itu pun walaupun sempat musuhan gitu. Tapi ikatan itu yang nggak pernah gue dapat di band-band lain. Sempat musuhan tapi lu nggak lupa ikatan itu kan? Nggak lupa gue. Nggak lupa gue. Iya, nggak lupa. Karena ada bedanya orang yang udah musuhan aja, masa lalu sebelum itu yang bagus-bagus dilupakan, Wak. Ya seperti gue ngomong, gue inget Mas Imam itu, Wak. Sampai sekarang sampai gue bilang kalau ada Mas Imam mungkin masih ada orangnya masih hidup gitu. Coba kontak dong atau apa gitu kayak kita dibilang tadi. Ya kalau Tepi apalagi dia masih beredar gitu. Dia juga ada di mana-mana gitu. Ya kan walaupun memang gue selama musuhan itu gue tetap masih ngeliat dia, Wak, gitu loh. Di sosmed, di mana kayak gitu. Ya gue gak akan lupa orang-orang yang berjasa sama gue, Wak. Gitu. Ya. Harus kayak gitu gak sih? Gitu. Kalau lu lupa berarti lu nggak forget the roots dong. Gue gak kan? setuju. Gue gak pernah heran kalau misalnya dulu kan teman-teman sempat ada yang ngerasa kayak, oh kok mau ya lu main lagi gitu loh, ngerti maksud gue. Dan ada omongan-omongan kayak ini karena duit gitu loh. Ya waktu di Squad Reunion itu memang dibilang karena duit. Karena kan bayarannya juga jadi kayak berkali-kali lipat gitu, Wak. Cuma kan ini masalah kesepakatan ya. Masalah ngeband kan gue gak sendirian, Wak. Kalau misalkan emang istilahnya gue mah ngikut, Wak. Dari dulu gue orangnya ngikut. Mau bayaran berapa gue ngikut. Kalau ada yang gak mau ya gak jadi. Kalau mau semua ya jadi. Intinya gitu aja. Nah kalau misalkan emang gue sama Dead Squad sekarang sama Tepi, gue terserah gitu. Gue sih ayo gitu. Tapi enggak, sebenarnya gue gak ayo. Kayak gue bilang tadi, gue gak bisa, bisa lo gini ya. Udah kalau emang lu anggap gue bisa, gue ayo. Kita featuring. Bawain manufaktur, bawain pasukan, kayak gitu-gitu. Ya kalau selama, ini aman nggak Tep? Aman ya? Gue ayo aja. Gitu. Jadi gue emang sebenarnya anaknya nggak terlalu ribet kalau masalah budgeting ya. Gue emang banyak ayonya gitu sebenarnya. Cuman yang penting gue nyaman dulu, Wak. Kalau emang gue nggak nyaman, budgetingnya mahal sekalipun, gue tuh suka malas, Wak, gue anaknya. Iya, jadi masih tetap ada Andian Gorus. Idealisnya itu masih ada, Wak. Ya, dan itu kan ada omongan orang kalau ngomong kayak gitu kan, gue sekali lagi ini bukan ngebela ya kalau gue. Iya. Gue kadang-kadang ngingetin teman-teman, enggak semestinya gitu ya, gue bilang gitu ya. Karena ini bukan masalah, oh lu kenal makanya lu bilang gitu.
nggak semestinya begitu gitu loh. Kita nggak bisa juga karena udah terlalu banyak kasus di mana duitnya gede banget tapi kok nggak jadi juga, Iya. ngerti maksud gua? Jadi lu nggak bisa bilang hanya karena duitnya gitu loh. Iya. Ada hal-hal yang lain gitu loh. Kalau kebetulan pembayarannya juga oke ya bagus dong, apa sih Iya, kenapa itu sih harus bonus, Wak. dimasalahin? Menurut gua Heeh. tuh bonus aja, Wak. Gua masih ingat banget ya, sorry banget, Iya. gua sebenarnya lebih tertarik mau nanya, kenapa lu cabut dari Siksa Kubur sebenarnya? Oke. Kebanding sama kenapa lu cabut dari Death Squad gitu loh. Enggak, dengar Iya, dulu iya, ya. iya. Death Squad awal-awal 2008, 2009, kalian waktu Mhm. pertama mulai nongol, gua masih ingat banget omongan orang yang agak nyinyir karena menganggap ini band All Star. Setuju. Wah, itu orang-orang banyak nggak tahu juga tuh. Nah, Emang ketika dipikir munculnya Death Squad langsung enak gitu. Enggak, Wak. karena ada siapa. Cuman ketika kalian main gitu loh dan kalian mainnya bener-bener technical death metal, Iya. nggak dikurang-kurangin atau diapa-apain tuh gimana, gua nanya balik sama mereka. Nih, terus sekarang lu mau ngomong apa? Gitu loh, ya kan? Iya. Karena gua bukan masalah ngebelain juga. Kalau gua kan selalu bukan gua kenal apa enggak sama anak-anaknya. Iya. Gua ngelihatnya dari segi nyatanya karyanya seperti apa. Ya, kalau Setuju, Wak. ternyata kalian bikinnya komersil, ya emang masalahnya apa sih gitu loh, ngerti maksud gua? Iya. Lu nyinyir karena lu menganggap bahwa semuanya harus menderita dulu gitu loh, atau gimana maksudnya? Gitu loh, Oke. ngerti nggak maksud gua? Ngerti. Nah, yang gua malah ngerasa tertarik, sampai panjang kali lebar gua ngobrol sama lu, gua ngulik pas ngomong sama Boni itu kan dari lu nonton nggak sih? Udah Kalau lu nonton nonton, gua, udah gua malah nonton. nggak nanya itunya, Iya, gua iya, ngulik. iya. Dia sampai bingung juga, kita ngobrolin itu terus. Iya, Iya, gua iya. pengen tahu itu yang lebih penting buat gua. Oh, dikit lagi, 5 menit? Oke, 5 menit, oke. Nah, Oke. cerita itu deh, kenapa lu cabut dari Siksa Kubur? Oke, masalah cabut dari Siksa Kubur ya sebenarnya ya apalagi di era itu ya, gue masih idealisme, masih egonya tinggi banget juga sebagai bermusik karena kan gue salah satu founder, emang satu-satunya founder dan pencipta lagu juga. Masuknya Bacot pas album ketiga itu, dia album kedua tuh sebelumnya desain grafis yang bikin cover dan dia bisa main gitar. Emang gue lagi mau nyari gitaris karena gitaris gue yang ada Godel itu yang gue bilang sekarang pengusaha makanan itu emang udah cabut. Ya udah, akhirnya gue butuh gitaris, gue tarik dia karena emang dia sangat-sangat proper lah, sangat-sangat bagus mainnya. Ya udah, dari gue jalanin itu album ketiga kita sukses, jalan makin gede Siksa Kubur. Pas mulai album keempat kayaknya Bacot udah agak berubah menurut gue. Hah? Iya, Bacot berubah tuh dalam arti kayak egonya dia maunya begini. Oh, keluar nih gue. Masalah musikalitas itu gue saat itu gue nggak tolerir, Wak, gitu. Jadi gue gini, gue di sini kan gue sampai sekarang ini gue main musik, Wak. Ya. Jadi kalau misalkan musiknya gue nggak suka, gue nggak mau main, gue nggak mau, Wak, gitu. Mendingan gue nggak usah, mendingan gue ketahuan. Iya. Gue bikin band baru lah, itu Death Squad lah terjadi saat itu. Iya. Jadi dia maunya enggak gini gitu. Nah, di pas rekaman album keempat itu gue udah malas tuh ngambek-ngambekan. Nah, dia tuh namanya Bacot ya, Wak. Bacot dan keras kepala, beneran, Wak. Gua ngomong apa adanya nih, Wak. Iya, nah makanya Apapun itu. Bacot. Iya. Iya, gue tahu. Ya mungkin Bacot kalaupun ngelihat ini ya, Ya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kalau gue emang anaknya apapun yang terjadi itu ya mungkin Bacot juga bisa ngomong nanti di podcastnya dia sendiri dan segala macem, nggak apa-apa. Ini kan versi gue. Iya. Apa yang gue rasain. Jadi ya clash aja begitu. Bahkan manggung kita sempat udah mulai ribut-ribut sampai pisah gitu. Sampai pisah yang harusnya gue naik pesawat, dari gue ketinggalan pesawat, gue naik kereta. Jadi dipisahin rombongan sama almarhum Muk tuh, manajer gue tuh dulu, Muk. Sampai dipisahin rombongan nih, gengnya Gorus, gengnya Bacot, sampai kayak gitu. Itu manggung di Semarang kalau nggak salah. Sampai udah kayak gitu, Wak. Itu kan nggak sehat lagi, Wak. Iya. Terus ya udah, emang udah juga dia anaknya tetap di situ, ngerasa memiliki Siksa Kubur. Gue yang keluar, Wak, gitu. Dan di sisi lain, itu yang gue pengen tahu. Iya. Lu pendiri lo sebenarnya. Iya, tapi lu yang keluar gitu loh. Gue anaknya udah malas berdebat lagi, Wak. Kalau emang udah nggak bisa dipapain tuh orang. Lu nggak punya. Sorry, ini bukan masalah ini ya. Lu pendiri, Wak. Ya kalau Siksa Kubur benar-benar satu pendiri lah gue ya. Oke. Yang tersisa ya, mungkin ya. Kalau Siksa Kubur ya. Iya. Ya itu mungkin hal-hal yang gue sesalkan juga gitu. Lu pendiri, awalnya. lu bisa pecat dia sebenarnya. Ini bukan masalah, dia teman gue juga. Gue pernah memecat dia, Wak. Tapi dia bilang salah gue apa gitu. Terus nih anak nih susah banget. Gue ajak ngomong, wah gak bisa. Udah, mendingan ketahuan. Ya udah nggak bisa gimana-gimana, gue yang cabut deh. Lu bikin lagu juga. Masalahnya kan gue perlu gitaris yang bikin
Jadi gini, Wak, lagu itu metal nih, Wak. Kalau di metal, di gua nih ya, ada metal. Oke. Jadi gue, dalam konsep gue gini, nah notasi lu minimal nyampe nih, oh ini kepanjangan bisa gue potong nggak gini. Nah itu tuh mulai enggak. Padahal album I Cry itu, album Susah Kubur yang paling meledak tuh, yang paling fenomenal lah menurut gua sampai sekarang juga gitu di death metal. Itu masih berjalan gitu, komunikasi flow-nya segala macam aman. Ya mungkin pas album itu dia ngerasa udah ini apa gimana, gue nggak ngerti cotnya gitu. Tapi ya lu udah beda aja menurut gua. Dan lu dengan ego lu, dengan energi lu yang sangat berlebih. Energi lebih banget, Wak, dia, Wak. Parah energinya lebih banget itu. Anak itu gue kayak, anjir. Tapi ya, itu salah satu gitaris sayangan gue juga ya, sebelum Steve Hitam ya. Karena menurut gue itu karir gue, jalan gue ada di situ, ya salah satunya ketemu Bacot. Jadi gue nggak, walaupun gue musuhan, sampai gimana pun, gue ketemu dia lagi gue nggak musuhan. Iya itu kan album ininya death metal apa kalau di Indonesia ya beda sama Amerika yang agak lain ininya. Itu ininya death metal di Indonesia maksud gua. Iya. Enak lu keluar itu gua bingung tuh dulu. Ya itulah masalahnya tadi yang gue ceritain tadi tuh. Tapi lu pendiri, lu nggak bisa mencat kan salah dia apa, jadi lu mendingan. Jadi lu tuh baik banget artinya sebenarnya. Bukan baik, Wak. Pertama dia lebih tua, ya kan? Pertama dia lebih tua saat itu. Dia lebih tua. Tatonya udah tatoan. Gue belum, Wak. Lu pendiri bandnya gitu. Ya dia bilang salah gue apa? Oke, kalau lu nggak salah, gue yang keluar berarti. Gitu aja deh. Simple, Wak. Oke. Tapi maksudnya ya itulah yang terjadi lah. Itu kan era masih muda ya, Wak ya. Iya. Sama jadi squad juga sama seperti itu. Jadi makin kesini hal-hal itu gue makin pahamin. Iya goblok juga gue ya gitu. Gue bikin band gede keluar, dari nol terus, Wak. Capek, Wak. Bahkan orang-orang juga bokap nyokap gue aja lu maunya apaan sih gitu. Ngomong gitu, lu maunya apaan sih? Gue dulu suruh ngeband lu kayak Kangen Band lu nggak mau, ya kan? Udah ketahuan dengan masuk TV segala macem ya kan? Gue nggak mau. Lu bikin band metal gede dikit lu keluar, gede lagi lu keluar, ngapain? Iya sih. Itulah pertanyaan orang-orang, Wak, termasuk orang tua gue, Wak. Right. So, ya, menurut gua. Sekarang lu bikin proyek ini nih. Proyek apa nih, Wak? Proyek nih, band. Band terkini lu. Darsol. Iya, enggak. Yang kalau dipendekin DS. DS juga. Enggak juga. Sebenarnya udah di fase sebenarnya yang sempat gue juga nggak mau diajak ngeband ini, Wak. Jadi Daniel nelfon, Boni nelfon, ngajak ngeband, gue nggak mau, Wak. Maksud gue kayak udah gue enough aja deh gitu. Mungkin emang bener kata bokap gue nggak usah di band-bandan deh gitu. Awalnya sempet gitu, Wak. Makanya gue sempet bikin bisnis kuliner, apa semua gue lakuin, Wak. Tapi namanya passion ya, Wak, masih ada, Wak. Akhirnya ya tetap mau jalanin itu gitu. Itu kan makanya tercipta Bonga-Bonga ya mungkin lebih dulu tuh dengan personil yang sama. Ya sama Alvin dan segala macam. Tapi Daniel tetap pengennya bikin yang sama gue yang versi death metal. Makanya ada 2 band, Bonga-Bonga dan Darsol. Itu nggak tahu ya, ini menurut gue ya. Bonga mungkin versi rada bercandaan, tapi tetap metal, tapi Darsol tetap versi serius. Karena kan kalau gue kan emang selalu ngeband serius, Wak. Itu bukan versi nggak bisa dibecandain. Tapi gue kadang-kadang kalau mikir sampai sekarang, ajakin gue bikin band yang bercanda kali ya, seru sekali ya, serius mulu kan stres juga, Wak, lama-lama, Wak. Iya. Ya udah jalan itu sampai sekarang, Wak. Itu. Sebenarnya sesimpel itu aja. Jadi kayak sampai Hellcrash juga udah banyak Hellcrash juga vakum. Sekarang gue sama band punk juga, Ten Holes. Jadi Ten Holes ya. Iya, sama Ten Holes. Gue suka Ten Holes. Ten Holes udah berapa kali main di The Rock Campus, Pak. Thank you, Wak. Tapi belum sama lu. Belum gua. Ada gua yang ntar ya. Ada guanya ya, harus ada ya. Gua nggak pernah kebayang kalau Gorus main punk. Itu gua waktu ngelihat tuh gua bingung jujur aja. Iya, banyak yang ngomong kayak gitu. Sama aja kayak orang ngelihat gua main lagu balad gitu kayak Skid Row gitu, orang bingung. Hah? Tapi gue cuman pengen kayak gini sih, Wak. Pengen kayak boleh lah, siapa tahu ini band yang bisa gue sampai main sampai umur 60 tahun, 70 tahun gitu. Mungkin kalau umur gue nyampe ya, Wak ya. Tapi mungkin gak sih kalau gue 60 tahun gitu main masih mungkin apa enggak tuh? Masih mungkin ya tetap ya. Lu kan orang yang optimis sama kayak Tepi ya. Gue udah umur segini, gue bisa main kayak gini. Mas Hati 3 tahun lagi, 4 tahun lagi gak bisa. Insya Allah banyak bisa. yang ngomong gini, kenapa ngomongin umur gitu?
Ini aja apa namanya si Damar Mystery Index, Adam Jarvis aja masih bisa, masih sampai segala macam. Ya. Umurnya baru 40 tahun, Wak. Bukan 40 tahun jalan. Ya. Iya. Tapi maksudnya ya mungkin cara nyari uang dia beda, Wak. Oke. Kalau itu gua angkat tangan ya kalau masalah itu. Tapi gua mau ingetin ini aja, ini dia salah satu dari ininya gua, inspirasi gua. Adam Jarvis. Mick Jagger. Gini, Mick Jagger segila sih. Gini loh, Mick Jagger itu sebagai frontman yang image-nya, brand-nya udah begitu. Kalau dia nyanyinya di panggung nggak kayak gitu, itu bukan Mick Jagger. Tapi dia masih bisa maintain di usia begini karena dia udah sekian lama dia ngejaga. Nggak mungkin dia nggak minum, nggak mungkin dia nggak minum, tuh nggak mungkin. Oke, setuju, Wak. Oke. Cuman kenapa dia jaga kayak gitu? Terlepas kayak Steven Tyler yang nggak terlalu ngejaga aja masih bisa nyanyi. Umurnya berapa, Wak? Gila, Wak. Oke, gue setuju juga, 70 sekian umurnya, men. Setuju, Wak. Tapi kan akhirnya pilihan, Wak, menurut gue. Makanya kenapa mungkin gue kan bikin band dari 0-0 lagi, Wak, ya. Penghasilannya otomatis dari 0 juga, Wak. Oke. Ya kan yang belum tentu mencukupi itu semua tuh. Paham. Tapi gue bukan ngomongin itu, Wak. Iya, tapi maksudnya otomatis konsentrasi gue nggak di situ, Wak. Taruhlah misalnya lu ngejalanin bisnis yang lain, bahkan bikin lu jadi kaya. Bukan, maksudnya konsentrasi, semua kan dari 0 nih, Wak. Jadi waktu gua konsentrasinya segala macam tuh kebanyakan nggak ada di musik. Nah, musik itu kan sama kayak gua. Orang kalau nanya kan, gue cuman gitaris hobi kok. Oke. Gue gitaris hobi kok. Penghasilan lu? Dari yang lain-lain. Porsi waktu lu? Gua tetap menyempatkan waktu untuk latihan gitar. Oke sih. Make sense sih. Itu jadi kan orang gini. Itu salahnya gua, Wak. Yang jadi masalahnya adalah ketika orang nanya passion. Passion, berkarya seni, is something that you do even if you're not paid for it, Wak. Walaupun lu nggak dibayar. Oke. Jadi lu tetap akan main musik kayak gini, main metal kayak gini, manggung kayak gini walaupun nggak dibayar, Zra. Yes, masih. Kenapa? Karena di musik ada hal-hal yang lain yang bisa menghasilkan. Misalnya gue bikin konten kayak gini, insya Allah gue bikin platform, amin, bisnis bisa jadi dari segala macam yang lain, retail, merchandising dan sebagainya. Taruhlah misalnya itu berhasil gue bangun satu hari nanti. Oke. Apakah gue jadinya nggak bisa main gitar kayak gini gara-gara waktu gue habis sisa? Enggak dong. Enggak ya. Nah, pertama, gue ngejalanin macam-macam, gue ngeband juga, gue berkeluarga, anak gue 3 kan. Gue masih bisa main gitar kayak gini, Wak. Jadi walaupun banyak kurangnya, banyak kelemahan dan sebagainya, gue masih bisa main kayak gini loh. Jadi itu poin buat gue, bukan untuk iniin orang lain, tapi buat gue sendiri. Dan juga buat, moga-moga buat teman-teman yang ngerasa, kok lu udah ngaku kalah ya? Ini sedangkan gua nih, Wak, lu sebelum punya nama, lu udah main musik gitu. Iya, thank you banget, Wak, nih. Anjir, lu sama kayak Tepi, lu nyemangatin gue nih, belakangan ini nyemangatin gue Tepi, dan yang mungkin yang sekarang ini ketemu lu. Iya. Lu tuh ini loh, Wak, kalau di drums, virtuoso drums itu lu termasuk udah pasti fix, oke? Right? Di gitar ya Tepi termasuk lah, udah pasti. Dan mereka ini adalah orang-orang yang gua nggak akan bisa terima kalau dia ngalah karena era, usia, tren atau apa. Kenapa? Karena just because, misalnya gini ya, hanya karena lu cuma bisa bending doang, lu nggak ngalah dengan tren sekarang yang udah mainnya kayak Bolivia, Mathcore gitu. Loh, sejak kapan musik itu hanya ini doang? Iya, gue setuju. Berangkatnya dari mana itu semua? Kalau nggak ada blues rock, nggak bakal ada itu semua. Jadi atau mungkin gue bosen, Wak? Nggak mungkin ya? Gue nggak percaya lu bosen, Wak. Iya, gue nggak bosen sih. Gue nggak percaya lu bosen. Gini, Wak, kalau itu udah tertulis dalam genetika lu nggak bosen, Wak. Ada gitu ya, tertulis. Iya, itu udah tertulis di genetika. Sama kayak gue udah ngakuin itu tertulis. Iya, benar sih. Ngapain gue gitu. Cuman di kamar sendirian doang. Iya. Enggak, emang ada yang nonton gue latihan di kamar? Enggak. Ya kalau gue posting 20 ribuan orang nonton, alhamdulillah. Kalau enggak, gue emang bodo amat. Poinnya adalah ketika gue posting pun 1000-an orang yang ngeliat, 1000-an orang itu ada sekian yang tahu, wah ini gila ini. Emang buat 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu orang, emang kalian semua pada paham nggak? Nggak ada yang paham. Sekarang gue tanya, lu manggung kemana-mana, ada ribuan orang yang mosh pit, moshing, death pit atau apa. Berapa dari mereka yang beneran ngerti lu lagi hyper blasting tuh ngapain secara teknis? Ya mungkin nggak ada, Wak, yang di belakang sana yang kayak gini doang, yang main drum saya ngerti lu lagi ngapain. Itu pun
dia mainnya kurang cepat kayak kemarin. Itu 220 beat, dia cuma main 189 nih. 1 dari 10.000 orang pun belum tentu, Wak. Iya. So why are you doing this? It's not for them, man. Gitu loh. Buat kita ya? Buat kita. Cukup Setuju, buat kita. Karena lu satu hari nanti akan bilang, gua Andian Gorus, gua 57 tahun, hyper blasting gua masih tetap lebih cepat dari lu. Anjay. Gitu loh. Thank you, Pak. Gila lu, Thank you. keren lu. Keren banget anjir. Enggak, tapi itu gimana? Parah Parah sih, anjir sih, gue dapat semangat lagi baru dari lo. Iya. Gitu loh. Thank you. Emang gue harus diundang lu dari kemarin, kayak ngundang gue dari 2 tahun yang lalu kayak gitu ya. Oh, belum ada ya di tahun lalu, ada kampus ya. Keren, Wak.